Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan Qin Mu yang kembali ke masa lampau untuk menyelamatkan Yang Mulia Ling dari usaha pembunuhan Pleh Kaisar Agung. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Di langit di atas sungai yang mengalir deras, kabut semakin tebal. Di dalam kabut, kesadaran ilahi Kaisar Agung mengendalikan tubuh Vermilion Bird untuk terbang maju. Di dalam kabut, samar-samar ia dapat melihat sosok-sosok berdiri di permukaan sungai, dan pemandangan di kedua tepi sungai juga berubah dengan cepat. Gunung-gunung naik dan turun, dan dunia pun berubah. Ia mengejar mereka dan melihat sosok-sosok Qin Mu, satu demi satu. Setiap tindakannya berbeda. Ketika ia terbang di depan mereka, ia menyadari bahwa mereka semua adalah hantu. Mereka seperti hantu yang telah terukir di sungai waktu, tetapi juga seperti kembali ke masa lalu. Ia berbalik untuk melihat dan juga melihat serangkaian hantu yang telah menyebar di depannya dari jauh. Saat tubuh Vermilion Bird terbang, jumlah hantu terus bertambah. Meskipun tubuh burung Vermilion terbang cepat, pemandangan di kedua tepi sungai memberi Kaisar Agung perasaan bahwa ia selalu berada di tempat yang sama. Jika ia diizinkan terbang, ia hanya akan terhanyut ke masa lalu dan kembali ke sejarah. Faktanya, ia tidak pernah bergerak dari awal hingga akhir. Ia selalu berada di tempat yang sama dan hanya bergerak mundur dalam sejarah. Bahkan Kaisar Agung saat ini pun tidak dapat memahami kemampuan ilahi ini. Banyak yang mulia, termasuk Yang Mulia Huo dan Yang Mulia Xiao, mungkin juga tidak dapat memahami seni ilahi yang sulit ini. Jika ia menyelamatkan Yang Mulia Ling, apa yang akan terjadi? Ia tidak mengenal matahari atau bulan saat ia melewati kabut. Ia tidak dapat mengejar Qin Mu dari awal hingga akhir. Ia hanya bisa melihat bayangan di depannya, dan samar-samar ia dapat melihat sosok Qin Mu. Namun, setiap kali ia mengejarnya, ia menyadari bahwa itu adalah ilusi yang ditinggalkan oleh Qin Mu dalam sejarah. Ia melewati ilusi demi ilusi, seolah-olah ia sedang melewati kabut. Tiba-tiba, kabut di depan mereka perlahan menipis, dan air sungai surgawi di bawah mereka berhenti mengalir mundur. Sejak mereka memasuki kabut, air sungai surgawi di bawah kaki mereka terus mengalir mundur. Akhirnya, air sungai surgawi mengalir dari timur ke barat, dan pada saat itu, kabut di sekitar mereka pun menghilang. Kaisar Agung memandang ke kejauhan dan melihat istana surgawi yang diselimuti cahaya ilahi. Ia tertegun dan menatap istana surgawi itu dengan tak percaya. Kaisar Langit Agung. Atau haruskah ia katakan, Kaisar Langit Agung dari selatan? Kaisar Langit Agung, yang telah lama menghilang, benar-benar muncul di hadapannya. Mungkinkah kita telah kembali ke era Kaisar Agung? Ia tak terkira takjubnya. Ia mendekatkan pandangannya dan melihat Qin Mu berjalan di sungai menuju Kaisar Langit Agung. Pada saat yang sama, Kaisar Agung melihat Yang Mulia Ling berdiri di depan gerbang langit selatan, langit surgawi Kaisar Agung Selatan. Pemandangan ini membuatnya merasa familiar sekaligus asing. Burung Vermilion menggelengkan kepalanya dan menenangkan diri. Kaisar Agung melihat Raja Langit dari langit surgawi Kaisar Agung Selatan melalui mata tubuh jasmani burung Vermilion. Ia adalah seorang Raja Langit Manusia terakhir di era Kaisar Agung. Ia berdiri di bawah gerbang langit selatan di belakang Yang Mulia Ling. Bersamanya adalah para jenderal dewa dan pendeta dewa dari pengadilan langit selatan Kaisar Atas. Di antara mereka adalah murid Ling Tianzun, Yi Shisheng. Adegan ini sepertinya pertama kalinya Yang Mulia Ling menyelesaikan pencerahan spiritualnya. Ini pertama kalinya Yang Mulia Ling melakukan pencerahan spiritualnya, yang berarti, Kaisar Tai tiba-tiba tersadar. Ia buru-buru mendongak dan melihat langit tiba-tiba terbelah. Ia melihat awal mula Kaisar Langit, atau lebih tepatnya, itu adalah roh primordial Kaisar Tai sendiri, Yang Mulia Ming Fangyu. Ia menunggangi tubuh Kaisar Langit dan menyerbu menuju Yang Mulia Ling. Pada saat itu, Kaisar Tai memiliki dua identitas. Satu adalah Ming Fangyu, dan yang lainnya adalah Selirian. Ming Fangyu adalah reinkarnasi dari roh primordialnya, sementara Selirian adalah tubuh pinjamannya. Kaisar Agung berhenti dan mendongak. Tubuh Kaisar Surgawi awal mutlak yang luar biasa besar dan perkasa turun dari langit dengan tombak panjang di tangannya. Di depan gerbang langit selatan, pengadilan langit Kaisar Atas, Kaisar Langit sedang melancarkan jurus ilahi yang tak mudah. Pada saat itu, Qin Mu juga berhenti di depannya. Semuanya hening. Benar-benar hening. Baik itu tubuh fisik Kaisar Surgawi yang dikendalikan oleh Kaisar Agung Ming Fangyu, Kaisar Langit Ling yang sedang melancarkan jurus ilahi yang tak mudah, Kaisar Langit Kaisar Atas Selatan, Yi Shisheng, dan yang lainnya, semuanya hening. Angin menderu di sungai sebelumnya, cahaya ilahi yang memancar dari langit Kaisar Atas, dan air sungai surgawi yang mengalir di sungai itu semuanya terhenti. Kaisar Agung ingin menyerang Qin Mu, tetapi ia terkejut karena ternyata dia tidak bisa bergerak. Tubuh burung Vermilion tidak hanya tidak bisa bergerak, bahkan kesadaran ilahi Kaisar Agung pun tidak bisa bergerak sedikit pun. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Kekuatan sihir mengerikan macam apa ini? Apakah karena praktisi Dao terlalu mudah untuk bergerak?
Tidak mudah bagi praktisi Dao lainnya untuk bergerak. Qin Mu tampaknya telah merasakan pikiran dan kesadarannya, jadi ia berbicara di depannya. Tidak mudah, katanya tanpa tergesa-gesa. Sebaliknya, aku menggunakan jepit rambut yang mulia Ling untuk memanggil seni ilahi yang mulia Ling yang tidak berubah. Kau dan aku sama-sama berada dalam seni ilahi ini, dan Kaisar tertinggi, kau telah menjadi material yang tidak berubah dari seni ilahi ini. Aku, di sisi lain, adalah orang luar, mengamati perubahan material yang tidak berubah ini. Qin Mu menoleh dan tersenyum padanya, tetapi Kaisar tertinggi merasa senyumnya seperti senyum iblis yang paling jahat. Substansi yang sulit dapat dilihat sebagai proses aliran substansi. Waktu tidak ada, tetapi dapat digunakan sebagai satuan ukuran. Setiap langkah yang kuambil, jika aku maju, waktu akan mengalir mundur dan berbalik. Jika aku mundur, waktu akan mengalir maju. Qin Mu menjelaskan kepadanya, jika aku berdiri di tempat yang sama, semua substansi sulit dalam seni ilahi ini akan berhenti. Satu-satunya yang tidak akan berhenti adalah aku. Jika aku mengatakan ini, Kaisar tertinggi, apakah kau mengerti? Kaisar tertinggi mengerti dan berkata dengan suara serak, maksudmu aku telah menjadi substansi yang sulit? Namun, mengapa aku tidak menyadarinya? Qin Mu berbalik. Ketika ia berbalik, makhluk tak berwujud di dalam makhluk tak berwujud juga mengalami sedikit perubahan. Waktu mengalir maju dan mundur. Situasi seperti ini membuatnya tampak seolah-olah seluruh dunia adalah ilusi. Itu adalah ilusi yang terbentuk dari gambar yang tak terhitung jumlahnya. Keberadaan Qin Mu menyebabkan dunia tak berwujud goyah. Hanya ketika Qin Mu menenangkan diri, fluktuasi semacam ini menghilang. Dalam seni ilahi yang tidak berubah, pembalikan waktu, gerak maju, dan jeda semuanya merupakan hasil dari perubahan materi yang tidak berubah. Qin Mu berjalan ke arahnya, tetapi Kaisar Agung terkejut ketika mengetahui bahwa meskipun Qin Mu bergerak, ia tidak dapat bergerak sedikit pun. Anehnya, ketika Qin Mu bergerak, pemandangan di sekitarnya terus berubah. Ming Fangyu mengendalikan tubuh fisik Kaisar Langit dan menusuk punggung yang mulia Ling, menembus tubuh wanita itu, mengangkatnya, dan menghantamkannya ke Sungai Langit. Pada saat yang sama, seni ilahi yang mulia Ling yang tidak berubah dan memotong Sungai Langit, menarik Ming Fangyu ke dalam seni ilahi yang tidak berubah. Bahkan dalam situasi itu, Yang Mulia Ling masih sangat terkendali dan tidak menarik Kaisar Agung, Kaisar Langit, Yi Shisheng, dan yang lainnya ke dalam seni ilahi. Bukankah kau bilang ketika tubuhmu bergerak, materi yang sulit akan mengalami perubahan yang sesuai? Kaisar Agung bingung. Mengapa aku tidak berubah? Kau berbeda. Qin Mu menjelaskan dengan sabar, kau tidak diubah menjadi substansi oleh seni ilahi Ling, Yang Mulia Surgawi. Kau memang substansi yang tidak berubah, tetapi kau diubah menjadi substansi yang tidak berubah oleh seni ilahiku yang tidak berubah. Ia tersenyum tipis dan tidak melihat Ming Fangyu membunuh Yang Mulia Ling. Ia melanjutkan menjelaskan, kau terpukul oleh seni ilahiku yang tidak berubah dan menjadi substansi yang tidak berubah dalam seni ilahiku. Ia datang ke sisi burung vermilion dan mengangkat kepalanya untuk melihat tubuh dewa kuno yang hampir sempurna. Dengan ekspresi tenang, ia berkata, kau mengejarku sepanjang jalan dan melihat hantu-hantu yang kutinggalkan di Sungai Surgawi, kan? Apakah kau melewati mereka? Kaisar tertinggi membeku di permukaan sungai sementara sayap burung vermilion tetap terbuka, berkobar dengan api. Itulah seni ilahi yang tidak berubah yang kutinggalkan. Qin Mu tampak sangat sabar, selama kau melewati bayangan pertama, kau akan terkena seni ilahiku yang tidak berubah. Kultivasiku lebih rendah darimu, jadi akan sangat sulit bagi seni ilahi pertama untuk mengasimilasimu. Namun, kau seharusnya melewati lebih dari satu bayangan. Dengan kemampuanku saat ini, 3 bayangan seharusnya bisa mengasimilasimu sepenuhnya. Ia mengangkat tangannya dan perlahan menyentuh bagian tengah alis burung vermilion, mengekstraksi kesadaran ilahi Kaisar tertinggi dari tubuh burung vermilion sedikit demi sedikit, ia sangat teliti. Kau telah melewati total 26.423 kali, jadi kau sebenarnya tidak bisa menggunakannya berkali-kali. Semakin banyak kesadaran ilahi Kaisar tertinggi yang diekstraksi, dan perlahan-lahan terbentuk di hadapannya, berubah menjadi sosok Kaisar tertinggi. Namun, itu dibentuk oleh kesadaran ilahi dan bukan tubuh jasmani yang nyata. Alasan mengapa aku meninggalkan begitu banyak seni ilahi yang tak berubah sebenarnya bukan untuk berurusan denganmu, melainkan untuk berurusan dengan awal absolut dan para yang mulia lainnya yang telah memasuki tempat ini. Qin Mu mengulurkan jarinya dan perlahan mengetuk alis jantung kesadaran ilahi Kaisar tertinggi. Ia tersenyum dan berkata, ketika kesadaran ilahimu turun ke alam bawah, ia tidak berada dalam kondisi puncakmu. Kaisar tertinggi dalam kondisi puncaknya sudah tidak ada lagi. Tubuh jasmanimu telah mati, King Tianfei juga telah mati, dan Ming Fangyu juga telah berubah menjadi abu. Namun, kau masih memiliki kondisi terkuat, yaitu Kaisar tertinggi kesadaran ilahi yang terpatri dalam kesadaran ilahi surga agung yang menyeluruh. Jarinya tampak sangat ringan, tetapi pada titik ini, struktur kesadaran ilahi Kaisar tertinggi mengalami perubahan yang tak terbayangkan. Dari dahinya,
kesadaran ilahi kaisar tertinggi berubah menjadi ki primordial yang kemudian diserap oleh Qin Mu. Targetku bukanlah dirimu yang sekarang, tetapi dirimu di surga yang maha luas, kata Qin Mu tanpa tergesa-gesa. Target yang ingin kuselamatkan bukan hanya yang mulia Ling, tetapi juga roh primordial yang mulia Yun, yang terpenjara di sana. Sebagian besar kepala kesadaran ilahi kaisar tertinggi telah berasimilasi dan berubah menjadi ki primordial. Kesadaran ilahi kaisar agung berjuang sekuat tenaga, ingin melawan, tetapi ia tak mampu. Hanya mulutnya yang tersisa di kepalanya, dan tak lama kemudian, mulutnya pun menghilang. Selain itu, aku punya tujuan lain, yaitu memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan Yang Mulia Surgawi Xiao dan Yang Mulia Surgawi Hao. Qin Mu berkata, aku telah meninggalkan begitu banyak seni ilahi. Selama Yang Mulia Surgawi Xiao dan Yang Mulia Surgawi Hao melewatinya, mereka akan berakhir dalam situasi yang sama denganmu. Kaisar Agung, sebagai Yang Mulia Surgawimu yang telah membangun jalan dengan kesadaran ilahi, apakah aku memiliki kualifikasi untuk menjadi lawanmu? Kaisar Agung tak mampu lagi menjawab. Ia telah sepenuhnya berubah menjadi ki primordial dan diserap oleh Qin Mu, tak ada lagi. Kaisar Agung mengendalikan tubuh jasmani burung vermilion, sehingga kemampuannya sangat hebat. Ia juga bisa dianggap sebagai praktisi kuat setingkat Yang Mulia Surgawi. Namun, Qin Mu dengan mudah membunuhnya hanya dengan jentikan tangannya. Ia bahkan tak punya kesempatan untuk melawan. Kaisar Agung telah mengalami kematian yang menyedihkan, dan secara tak kasat mata, gaya penanganan masalah dan kepribadiannya telah berubah drastis. Ini bukan seni ilahi yang mudah. Bahkan jika kau mati, kaisar tertinggi dari kesadaran ilahimu di surga agung kesadaran ilahi tak akan tahu apa yang terjadi di sini. Qin Mu menyingkirkan tubuh Vermilion Bird dan berbalik untuk berjalan maju mengamati perubahan di sekitarnya. Ia bergumam pada dirinya sendiri, namun, aku masih akan memberimu kesempatan untuk menemukan tempat ini dan diriku. Aku akan memanfaatkan seranganmu untuk menemukan indera ilahimu dari surga agung dan membunuh jalanku ke sana. Aku akan membawa beberapa teman baik, seperti saudara kedua, kaisar pendiri, atau Yang Mulia Hao. Ia berjalan sangat lambat dan mengamati perubahan gerakan Ming Fangyu saat menyerang Yang Mulia Ling, sedikit demi sedikit. Ia bahkan mundur beberapa langkah untuk mengamati lebih dekat. Kematian Yang Mulia Ling terus terulang, dan Qin Mu berusaha sekuat tenaga untuk tidak terganggu oleh kematian Yang Mulia Ling. Ia mengamati lebih dekat, dan ia tidak meremehkan kaisar tertinggi hanya karena telah berulang kali menderita kerugian di tangannya. Kaisar Tai, bagaimanapun juga, adalah salah satu eksistensi terkuat dalam sejarah. Bahkan Kaisar Langit Taichu pun tak pernah mempercayakan dirinya kepada Langit Luo Agung. Namun, ia tak hanya telah mencap Langit Luo Agung dengan indera spiritualnya, ia juga telah menumbuhkan pohon Dao, bunga Dao, dan buah Dao. Perlu diketahui bahwa bahkan orang nomor satu di alam Dao, Kaisar pendiri, pun belum menghasilkan buah Dao. Jika ia ingin melenyapkan Kaisar Tai sepenuhnya dan menyelamatkan Yang Mulia Ling dan Yang Mulia Yun, ia harus menghadapi Kaisar Tai, yang terbentuk dari Dao indera spiritual di Langit Luo Agung. Itulah asal mula Kaisar tertinggi. Hanya dengan menyingkirkannya, ia dapat sepenuhnya menyingkirkan Kaisar tertinggi tanpa meninggalkan bahaya tersembunyi. Sejak penciptaan alam semesta, belum pernah ada praktisi Dao yang mati. Bahkan hanya ada 3 atau 4 praktisi. Namun, kali ini, mungkin saja ada praktisi Dao yang mati. Tatapannya berkedip, dan ia berpikir, di masa depan, pasti akan ada lebih banyak kematian. Namun, prasyaratnya adalah, bagaimana aku bisa membunuh praktisi Dao seperti Kaisar tertinggi sepenuhnya. Kaisar tertinggi hanya setengah praktisi Dao, tetapi meskipun begitu, Qin Mu belum pernah berhadapan dengannya sebelumnya. Kemampuan membunuh Kaisar tertinggi juga sangat penting untuk pertempuran di masa depan, dan itu akan sangat berguna sebagai referensi. Ia berulang kali mempelajari gerakan-gerakan Ming Fangyu dan familiar dengannya. Ia kemudian duduk diam dan menyimpulkan perubahan pada seni ilahi Ming Fangyu. Dia tidak punya pilihan selain sangat berhati-hati karena dia harus melepaskan seni ilahi Ling yang tidak berubah untuk menyelamatkan Yang Mulia Ling dari kondisinya yang tidak mudah. Dan melepaskan seni ilahi yang tidak berubah dan menyelamatkan Yang Mulia Ling berarti Ming Fangyu, yang mengendalikan tubuh jasmani Kaisar Langit, juga telah diselamatkan. Roh primordial Kaisar tertinggi, Fangyu, terutama mengolah roh primordial dan dapat digolongkan di antara para pemuja langit, sehingga seni ilahinya secara alami sangat luas. Tubuh jasmani Kaisar Langit awal mutlak adalah tubuh jasmani terkuat dalam sejarah. Dengan kombinasi keduanya, akan sangat sulit bagi Qin Mu untuk menghadapinya sendirian. Oleh karena itu, Qin Mu harus memahami perubahan gerakan Ming Fangyu dan menjelaskan semuanya. Qin Mu duduk di sana dan benar-benar memejamkan mata, tertidur lelap. Tak lama kemudian, suara dengkuran terdengar, dan alam mimpi muncul di sungai surgawi. Di alam mimpi, banyak Qin Mu kecil muncul, dan mereka semua adalah ekspresi Kaisar tertinggi, setiap gerakan mereka ditiru dengan sempurna. Mereka mengeksekusi jurus pamungkas Kaisar tertinggi dan menyimpulkan evolusi jurus-jurus Kaisar tertinggi sedikit demi sedikit.
Banyak Qin Mu kecil bahkan mengeksekusi jurus pamungkas kaisar tertinggi, dan tentu saja terjadi pembantaian. Darah mengalir deras seperti sungai dalam mimpi itu. Harus dikatakan bahwa kaisar tertinggi adalah sosok yang hampir serba bisa. Ia memiliki banyak identitas, dan kekuatan tubuh jasmani kaisar tertinggi memungkinkannya untuk bersaing dengan dewa kuno kaisar surgawi. Kesadaran ilahinya berubah menjadi selir kiang, dan ia juga merupakan ahli kesadaran ilahi nomor 1 di dunia. Roh primordialnya, Fang Yu, ia juga seorang pemuja surgawi yang berspesialisasi dalam kekuatan roh primordialnya. Tubuh jasmaninya kuat, dan ia mahir dalam pertarungan jarak dekat. Roh primordialnya kuat, dan ia mahir dalam jalur dan keterampilan. Kesadaran ilahinya kuat, dan ia mahir dalam visualisasi dan pengendalian jiwa. Selain Yang Mulia Gong, Kaisar Agung hampir tidak memiliki kelemahan. Qin Mu telah mempelajari kesadaran ilahi tertinggi Luo Agung dari Kaisar Agung, dan istana surgawi kesadaran ilahinya didasarkan pada kesadaran ilahi tertinggi Luo Agung. Istana surgawi itu pernah menjadi istana surgawi terkuatnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, Qin Mu tiba-tiba terbangun dari mimpinya, dan hatinya tergerak. Seseorang telah menyentuh penampakan yang ditinggalkannya. Hanya saja dia tidak tahu apakah orang ini adalah Yang Mulia Hao, atau Kaisar Pendiri Qin Yi. Namun, alam Dao Kaisar Pendiri telah berkultivasi hingga 36 surga, jadi dia sudah menjadi praktisi Dao sejati. Hati Dao-nya tajam, dan dia bisa melihat seni ilahi yang tersembunyi dalam penampakan-penampakan itu. Selama dia bisa melihatnya, dia tidak akan menyentuhnya. Standar ranah Dao Yang Mulia Surgawi dan Yang Mulia Xiao lebih rendah daripada Kaisar Pendiri, jadi hanya mereka berdua yang bisa menyentuh bayangannya. Orang itu sangat cepat, jantung Qin Mu sedikit bergetar. Orang itu telah melewati bayangannya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dengan kecepatan seperti itu, tak lama lagi ia akan tiba di sini. Namun, tepat saat orang itu hendak tiba, ia tiba-tiba lenyap dari akal sehatnya. Qin Mu mengerutkan kening dan melihat ke arah asalnya, tetapi ia tidak melihat siapapun. Mereka semua rubah tua. Qin Mu menenangkan diri. Entah Yang Mulia Surgawi atau Yang Mulia Hao yang telah masuk, jika Yang Mulia Surgawi tidak menampakkan diri secara langsung, kemungkinan Yang Mulia Surgawi akan lebih tinggi. Yang Mulia Surgawi tidak terburu-buru dan bukan yang memiliki manfaat terbesar. Yang memiliki manfaat terbesar adalah aku, Kaisar tertinggi, dan Yang Mulia Hao. Oleh karena itu, Yang Mulia Surgawi yang Maha Agung dapat memperoleh manfaat dari hal ini. Ia menunggu dengan tenang. Setelah 2 atau 3 hari, ia merasakan seseorang menyentuh bayangan yang ditinggalkannya. Orang ini sangat berhati-hati. Ia baru saja menyentuh bayangan pertama, tetapi tidak menyentuh bayangan kedua. Qin Mu menunggu lama, tetapi orang ini juga tidak menyentuh bayangan lainnya. Orang ini adalah Yang Mulia Xiao. Qin Mu sedikit mengernyit. Yang Mulia Xiao datang beberapa hari lebih lambat dari yang ia duga, dan ia memberinya firasat buruk. Ketika Kaisar Pendiri meninggalkan desa Riang, ia tidak akan dimanfaatkan oleh Yang Mulia Xiao kan? Ia bergumam pada dirinya sendiri, jika aku Yang Mulia Xiao, aku pasti akan menyelinap ke ruang di sisi seberang dan mengumpulkan batu-batu primordial sebelum Kaisar Pendiri pergi. Aku akan menghancurkan para pencipta di sana dan menyerap semua indera ilahi mereka untuk memperkuat diriku. Jika bocah itu, Yang Mulia Surgawimu, ingin berkomplot melawanku dan menggunakan tangan Kaisar tertinggi untuk menyingkirkanku, dia pasti akan menungguku untuk memastikan aku memasuki seni ilahi Yang Mulia Surgawi Ling. Qin Mu mengangkat kepalanya dan mengembuskan napas keruh. Yang Mulia Xiao telah tertunda selama beberapa hari, yang berarti kehampaan di seberang sana akan hancur. Dan kemampuan Yang Mulia Xiao mungkin akan meningkat pesat. Ia menenangkan diri. Memang sangat sulit untuk melawan eksistensi seperti Yang Mulia Xiao. Lebih lanjut, aku tidak tahu apakah Yang Mulia Xiao telah memasuki kehampaan tertinggi dan dengan paksa menanamkan kekuatannya di dalamnya. Jika ia bisa mencapai langkah ini, kemampuannya akan meningkat pesat. Kemungkinan Kaisar Pendiri dapat mengalahkannya masih 50-50. Qin Mu menutup matanya. Setelah beberapa saat, ia membukanya, dan wilayah harta karun ilahinya menyebar. Wilayah harta karun ilahinya semakin melebar, perlahan-lahan menyelimuti seluruh kabut sungai surgawi. Jari telunjuk kanan Qin Mu dengan lembut mengetuk inti alisnya, dan mata vertikal di inti alisnya perlahan terbuka. Saat mata itu terbuka, wilayah dan tubuhnya langsung terpisah dari kabut sungai surgawi. Di depannya, hanya ada sebagian dari sungai surgawi. Itu adalah sungai surgawi yang telah dipotong oleh Yang Mulia Ling, dan itu juga merupakan sungai surgawi yang tidak dapat dengan mudah diubah menjadi benda-benda material. Sebelumnya, Qin Mu berdiri di sungai surgawi, tetapi sekarang ia terpisah darinya. Dengan perspektif seorang pengamat, ia dapat mengamati semua yang terjadi di sungai surgawi. Sungai surgawi mengalir deras. Qin Mu berdiri di luar dan memandang ke kejauhan. Ia melihat Kaisar tertinggi Ming Fangyu bergegas keluar dari sungai surgawi berulang kali setelah membunuh Ling Tianzun, seolah-olah ia ingin menerobos sungai surgawi, namun, ia tidak dapat bergegas keluar setiap saat.
Qin Mu berdiri di luar sungai surgawi dan tidak dapat mencapai langit maupun daratan. Ia juga tidak dapat melihat apapun di sekitarnya. Ia seperti bola Qi Qingming dan Qi awal primordial yang berada di tengah perubahan kualitatif. Kaisar Agung Ming Fangyu sekali lagi membunuh Yang Mulia Ling, Yang Mulia Surgawi, dan sekali lagi menyerang sungai surgawi dengan tombaknya. Setelah itu, seni ilahi yang tidak berubah meledak kembali dan kembali ke titik semula. Yang Mulia Ling dibangkitkan dan terbunuh sekali lagi. Qin Mu menyaksikan adegan ini dengan tenang. Gerakan dan seni ilahi Ming Fangyu selalu berbeda, dan ia mencoba menggunakan berbagai metode untuk mematahkan seni ilahi yang sulit itu, tetapi selalu gagal. Qin Mu mengamati seni ilahinya dan membandingkannya dengan seni ilahi yang baru saja ia simpulkan, memodifikasi beberapa kekurangannya. Ketika semuanya sudah siap, ia perlahan-lahan mengeksekusi seni ilahi agung dari jalur awal primordial, tetapi tatapannya tertuju pada Ming Fangyu. Ia harus menghancurkan seni ilahi Yang Mulia Ling yang tidak berubah sebelum Yang Mulia Ling mati dan menangkis serangannya sebelum Kaisar Agung Ming Fangyu membunuh Yang Mulia Ling. Hanya dengan begitu ia dapat menyelamatkan Yang Mulia Ling. Oleh karena itu, waktu adalah yang terpenting. Satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup hanyalah sekejap, jadi tidak mungkin ada kesalahan. Kaisar tertinggi Ming Fangyu tampaknya telah menyadarinya dan tiba-tiba menyerbu ke arahnya. Kekuatan tombak panjang di tangannya tak terbatas, dan dengan tubuh jasmani Kaisar Surgawi dan roh primordial Kaisar tertinggi, bagian sungai surgawi bergetar hebat dan menguap, ujung tombak menyapu air sungai surgawi dan melesat langsung menuju jantung alis Qin Mu. Pada saat itu, seni ilahi yang tidak berubah meledak dan menyapunya, mengembalikannya ke tempat semula. Di tempat semula, Yang Mulia Surgawi Ling berbalik untuk melihat Qin Mu. Gadis bergaun macan tutul dan bersepatu rumput tersenyum manis padanya. Meskipun dia tidak cantik, dia memabukkan. Pada saat berikutnya, Yang Mulia Surgawi Ling meninggal, dan Kaisar tertinggi Ming Fangyu memakunya sampai mati dengan tombak. Dia bergegas menuju Qin Mu sekali lagi dan menikamnya lagi. Ujung tombak semakin dekat ke jantung alis Qin Mu, tetapi tetap tidak berhasil menembusnya. Mata vertikal di jantung alis Qin Mu mengikuti sosoknya dengan saksama. Saat Kaisar tertinggi Ming Fangyu menusuknya sekali lagi, seni ilahi Ling yang tak berubah meledak, menyusun kembali semua materi ke keadaan semula. Pada saat yang sama, Qin Mu menjabat tangannya, dan seni ilahi meledak. Ia mengeksekusi seni ilahinya, dan dalam sekejap, materi sulit yang dibentuk oleh seluruh sungai surgawi bergetar hebat. Ia berubah dari materi menjadi Qi Qingming, dan seni ilahi yang sulit itu dihancurkan sepenuhnya olehnya dalam satu gerakan. Saat Qin Mu menjabat tangannya, tubuhnya telah melangkah keluar, dan panggung eksekusi dewa juga terbang keluar dengan siulan. Sesaat kemudian, Qi Qingming berubah, dan sungai surgawi, Kaisar Surgawi Ling, dan Ming Fangyu semuanya muncul. Mereka semua dalam bentuk tubuh energi. Saat kaki Qin Mu mendarat di samping Yang Mulia Ling yang sangat dihormati, tubuh energi itu segera berubah menjadi wujud fisik. Yang Mulia Ling yang sangat dihormati hendak mengangkat tangannya untuk mengeksekusi seni ilahi yang tidak berubah ketika tangannya tiba-tiba digenggam oleh tangan Qin Mu. Wanita itu menunjukkan ekspresi takjub yang tak tertandingi saat ia menatap wajah Qin Mu. Namun, Qin Mu mengangkat wajahnya dan menatap roh primordial Kaisar tertinggi yang datang dari langit untuk mengendalikan tubuh fisik Kaisar Surgawi awal mutlak. Di tangan Kaisar Surgawi awal mutlak, tombak ilahi itu sangat mengerikan, dan kekuatannya sangat kuat, ganas, dan kokoh. Roh primordial mengandung kekuatan sihir, dan kekuatan sihir Ming Fangyu dapat dihitung dengan jari bahkan di era saat ini. Ketika tombak itu menusuk ke bawah, ada perubahan tak berujung yang tersembunyi dalam keteguhan dan keganasannya, tetapi Qin Mu telah mensimulasikan adegan ini ribuan kali dalam benaknya. Pada saat yang sama ketika tombak ilahi menusuk ke bawah, tongkat perubahan besar di tangannya menusuk keluar. Ujung tombak Kaisar tertinggi tombak ilahi runcing, dan gerakannya rumit. Tongkat perubahan besar runcing, dan gerakannya juga sangat rumit. Setiap serangan tepat mengenai ujung tombak ilahi. Yang Mulia Surgawi Ling masih menatap wajah Qin Mu, tetapi ia melihatnya begitu serius. Dari telapak tangan Qin Mu, ia bisa merasakan getaran ketika kekuatan lawannya runtuh. Qin Mu menggenggam tangannya dan melangkah di sungai surgawi. Ia mundur selangkah demi selangkah untuk menghilangkan kelebihan kekuatan. Sungai surgawi meledak dan berubah menjadi ombak besar. Tombak ilahi Kaisar tertinggi menembus ombak besar dan menyerang seperti badai. Kekuatan tempur tubuh terkuat itu mengerikan, meskipun Qin Mu telah memahami semua jurus dan seni ilahinya, namun, ketika ia bertarung langsung, darah masih merembes keluar dari sudut mulutnya. Pada saat itu, panggung eksekusi dewa tiba-tiba muncul dari bawah sungai surgawi. Di permukaan air, Kaisar tertinggi Ming Fangyulah yang bergegas dan mendarat di panggung eksekusi dewa. Qin Mu tiba-tiba berhenti dan menggenggam tangan Yang Mulia Surgawi Ling saat ia bergegas maju. Platform eksekusi dewa adalah tempat ia bersembunyi di bawah sungai surgawi ketika ia berhasil menembus seni ilahi Yang Mulia Ling. Tepatnya untuk saat ini, langkah kaki Kaisar Agung Ming Fangyu mendarat di panggung eksekusi dewa,
dan langsung berubah menjadi 35 langkah. Dua pisau hitam eksekusi dewa itu bagaikan naga jahat yang melesat di sekelilingnya. Ia memegang tombak dewa di tangannya, dan tombak itu melesat seperti naga. Tepat saat ia membelah dua pisau hitam eksekusi dewa itu, sebuah cambuk pengajaran melayang dan menampar dahinya. Kaisar Agung Ming Fangyu tertegun oleh serangan ini, dan roh primordialnya hampir terlempar keluar dari tubuh fisik Kaisar Surgawi awal mutlak. Ia tak kuasa menahan rasa takjub. Pada saat itu, tongkat jalan perubahan besar menembus jaring pisau berwarna darah. Qin Mu menggunakan tongkat jalan perubahan besar sebagai pedang dan menusuk jantung tubuh fisik awal mutlak. Roh primordial Kaisar Agung bergetar hebat, dan ia terlempar keluar dari tubuh fisik awal mutlak. Qin Mu menyimpan tongkatnya dan menoleh untuk tersenyum pada gadis di sampingnya. Ling, aku di sini. Yang Mulia Ling tiba-tiba merasakan kehangatan yang tak terlukiskan memenuhi hatinya. Ia belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Ia ingin berkata, aku sudah menunggumu terlalu lama, tetapi ia tak sanggup mengatakannya. Ia tak ingat berapa kali ia telah mati. Setiap kali ia mati, rasanya begitu cepat dan menyakitkan. Namun, siklus reinkarnasi ini takkan pernah berakhir. Muridnya, Yi Xisheng, menyegel istana surgawi Kaisar atas dan mengumpulkan jasadnya di hilir sungai surgawi. Setiap peti mati mengubur jasadnya. Namun, ketika ia menggunakan kekuatan supernaturalnya, jasadnya akan berubah menjadi air sungai. Begitu saja, peti matinya telah memenuhi seluruh istana surgawi Kaisar atas selama lebih dari 40.000 tahun. Selama 40.000 tahun terakhir, ia telah terbunuh berulang kali. Ia bahkan ingin mengakhiri semua ini sendirian. Namun, ia pun tak mampu menguraikan kekuatan supernaturalnya sendiri. Waktu yang ditinggalkan Kaisar tertinggi Ming Fangyu untuknya terlalu singkat, ia tak punya waktu untuk memikirkan bagaimana ia harus memecahkan seni ilahinya. Dalam kematian-kematian ini, bahkan orang dengan mentalitas terkuat pun akan runtuh. Hal yang sama berlaku untuk Yang Mulia Ling. Saat ia melihat Qin Mu, keterkejutan dan rasa syukur di hatinya bisa dibayangkan. Ia adalah seseorang dengan tekad yang tak tertandingi, tetapi sekuat apapun ia akan tetap runtuh karena kelelahan akibat kematian bertahun-tahun ini. Akibatnya, tatapannya tak bisa lepas dari wajah Qin Mu. Suhu yang terpancar dari tangannya bukan lagi dingin yang berasal dari tombak sedingin es yang menembus tubuhnya. Suhu itu memberinya perasaan hidup. Ia tak berani mempercayai perasaannya sendiri. Hanya ketika ia mendengar suara Qin Mu, kegembiraan ini mekar dari lubuk hatinya dan mengalir deras ke seluruh tubuhnya, berubah menjadi arus hangat. Di sisi lain, seketika roh primordial Kaisar tertinggi, Fang Yu, dipaksa keluar dari tubuh jasmani awal absolut oleh tongkat itu, ia segera menghentikan langkahnya dan bergegas menuju tubuh jasmani Kaisar Langit sekali lagi. Kaisar Agung, kau masih ingin kembali setelah dipukuli keluar dari tubuh jasmani awal absolut olehku. Qin Mu menoleh ke belakang, ia tersenyum pada roh primordial Kaisar tertinggi yang terbang di atas. Kau mungkin belum mengenalku. Namaku Qin Mu, kami bertiga adalah Qin si petani dan Mu si penggembala. Kau bisa memanggilku Yang Mulia Mu. Meskipun kau belum mengenalku, kita sudah saling membenci dan membunuh sejak lama. Meskipun ia tersenyum, serangannya sangat ganas. Ia mengulurkan tangannya dan meraih pisau eksekusi dewa yang misterius. Kedua pisau itu diubah menjadi satu olehnya, dan yang lainnya ditebaskan tepat di tengah alis tubuh jasmani Kaisar Surgawi. Pisau ini agung dan menunjukkan tirani jalur pisau. Ming Fangyu berada di alam dao surgawi ke-35, dan tahap eksekusi dewanya juga telah mencapai 35 lapisan. Ketika tahap eksekusi dewa diaktifkan, kekuatan pisau eksekusi dewa yang misterius meningkat secara ekstrim. Pisaunya bahkan bisa melukai Kaisar pendiri dengan parah dan menghancurkan hati daonya. Namun, ketika pisau yang begitu mengerikan mendarat di tengah alis tubuh jasmani Kaisar Surgawi, bahkan kulit tubuhnya pun tak terlihat. Getaran hebat datang darinya, dan mengguncang pedang hitam eksekusi dewa di tangan Qin Mu hingga melambung tinggi. Qin Mu tercengang. Tubuh sekuat itu? Ia tak percaya. Ia belum pernah melihat tubuh sekuat itu. Pisau hitam eksekusi dewa bahkan bisa menebas tubuh Adipati Surgawi, tetapi tidak bisa menembus kulit tubuh Kaisar Surgawi. Kekuatan tubuh seperti itu jauh melampaui kekuatan tubuh Kaisar tertinggi, mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seperti yang diharapkan dari dewa kuno terkuat, pada saat ini, bahkan hati Qin Mu tergerak oleh tubuh Kaisar Surgawi. Mampu mengendalikan tubuh seperti itu, bisa dikatakan ia berada dalam posisi tak terkalahkan. Ia segera mengambil keputusan dan membentangkan wilayah harta karun ilahinya. Ia meninggalkan pisau itu dan mengubahnya menjadi jari, menggambar dengan jari-jarinya. Wus, wus. Ia menghunus jari demi jari, dan lapisan-lapisan ruang tercurah, menarik jarak antara Ming Fangyu dan tubuh jasmani awal absolut semakin jauh. Ming Fangyu bersiul mendekat, dan roh primordial Kaisar tertinggi begitu luas dan tak terbatas. Dengan langkah maju, ia melintasi lapisan demi lapisan ruang yang terus-menerus melahirkan dan meluas. Telapak tangannya mundur ke depan,
dan ruang di depannya terlipat lapis demi lapis, ia menunjukkan kultivasi kekuatan sihir dan pencapaian seni ilahi yang tak tertandingi. Qin Mu sedikit mengernyit. Secara logis, Xiao, sang pemuja surgawi, seharusnya telah bergerak untuk merebut kembali tubuh jasmaninya ketika ia melihat pemandangan ini, tetapi ia sebenarnya belum bergerak sampai sekarang, yang agak tidak logis. Namun, serangan roh primordial kaisar tertinggi sudah di depannya, jadi dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dia melepaskan telapak tangan yang mulia Ling dan mendorongnya ke depan. Satu jalur primordial Qi berjalan bersama. Telapak tangannya bertabrakan dengan sepasang tangan kaisar tertinggi, dan seni ilahi mereka berdua meledak. Rambut hitam Qin Mu berkibar tertiup angin, dan platform eksekusi Qi darah dewa meraung seperti air terjun yang melesat ke awan. Roh primordial kaisar tertinggi di sisi lain berhenti dan dengan paksa menekan tubuh kaisar surgawi untuk mengendalikannya kembali. Meskipun Qin Mu sangat kuat dan bisa dianggap lawannya, selama ia memasuki tubuh kaisar surgawi, ia bisa membunuh 10 Qin Mu dalam satu serangan. Pada saat itu, pisau hitam eksekusi dewa terbang dan menebasnya. Roh primordial kaisar tertinggi mengerutkan kening dan mengabaikan cahaya pisau, dengan paksa memasuki tubuh kaisar surgawi. Namun, roh primordialnya hanya berhasil menekan setengahnya ketika ia melihat Qin Mu menunjuk ke tengah alis tubuh jasmani kaisar surgawi dan berkata dengan lembut, "Segel selamanya." Seni ilahi bui memancar dan mengalir ke seluruh tubuh kaisar langit. Mata yang mulia Ling berbinar, dan ia memuji, seni ilahi bui ini sungguh hebat. Roh primordial kaisar agung memasuki tubuh kaisar langit, dan seni ilahi bui memancar. Dengan kilatan cahaya, separuh roh primordialnya keluar dari tubuh kaisar langit. Sedangkan separuh roh primordialnya yang lain, masih berada di dalam tubuh kaisar langit. Roh primordial kaisar agung tercengang dan mencoba memasuki tubuh kaisar langit sekali lagi. Namun, hasilnya tetap sama. Ia masih terpengaruh oleh seni ilahi bui, dan separuh roh primordialnya yang lain masih terekspos. "Kau mengajariku dengan baik," kata Qin Mu dengan rendah hati. Pisau di tangannya tidak menunjukkan belas kasihan saat menebas roh primordial kaisar tertinggi. Seni ilahi buinya memang tangguh. Seni ilahi yang ia gunakan bukanlah seni ilahi bui yang utuh, melainkan hanya sebagian darinya agar ia tidak terjerumus ke dalam kesulitan berubah menjadi benda material. Namun, bahkan pecahan dari seni ilahi yang tidak mudah itu sudah cukup untuk menjebak roh primordial kaisar tertinggi sampai mati. Roh primordial kaisar tertinggi menjadi semakin cemas. Ia mengendalikan separuh tubuh jasmani kaisar surgawi untuk menangkis cahaya pedang Qin Mu. Suara keras terdengar, dan tubuh Qin Mu bergetar hebat. Ia segera menarik Yang Mulia Ling kembali untuk menghindari tombak ilahi kaisar tertinggi. Permukaan sungai surgawi meledak, dan kekuatan tombak ilahi melonjak dan merobek sungai surgawi. Kemanapun tombak ilahi itu lewat, ombak di kedua sisi bagaikan gunung yang tak terputus, menjulang semakin tinggi. Qin Mu segera mengangkat tongkatnya untuk menghadapi serangan itu. Kekuatan tempur tubuh jasmani kaisar surgawi terlalu kuat, sehingga ia harus menggunakan tongkat perubahan besar untuk melawan. Jika tidak, bahkan jika ia menggunakan pedang bencana, ia tidak akan mampu menangkis serangan kaisar surgawi. Tubuh Qin Mu bergetar hebat, dan pakaiannya berkibar tertiup angin. Sarung pedang bencana di pinggangnya juga hancur, dan pedang bencana itu jatuh ke air. Tubuh jasmani kaisar surgawi berdiri di atas panggung eksekusi dewa, dan dengan satu serangan, ia menghancurkan 2 pisau hitam eksekusi dewa. Roh primordial kaisar surgawi sekali lagi ingin mengendalikan tubuh kaisar surgawi. Namun, tidak peduli berapa kali ia mencoba, hasilnya tetap sama. Ia masih memiliki setengah dari roh primordialnya di luar dan setengah dari roh primordialnya di dalam, jadi ia masih tidak dapat sepenuhnya mengendalikan tubuh jasmani kaisar surgawi. Qin Mu kembali menghampiri dan tersenyum. "Kaisar Agung, aku pernah berkata kepadamu ketika aku menenggelamkan selir Qiang bahwa sebelum engkau mati, aku akan memberimu kesempatan yang adil untuk bertarung. Sekarang, aku di sini untuk memenuhi janji ini." Tubuh jasmani kaisar surgawi meraung marah dan mengangkat kakinya untuk menghentakkan kaki dengan keras. 35 lapis panggung eksekusi dewa benar-benar hancur. Sudut mata Qin Mu berkedut. Ia tentu tahu betapa dahsyatnya kekuatan tahap eksekusi dewa. Bahkan kaisar pendiri dari 35 lapisan alam Dao pun tak mampu melawannya. Ini karena tahap eksekusi dewa dipadatkan dari Dao Agung Istana Leluhur dan merupakan objek Dao alami. Hanya setelah kaisar pendiri menjadi Dao, ia barulah dapat menembus tahap ilahi ini. Kekuatan tubuh jasmani kaisar surgawi sungguh mengerikan. Meskipun kaisar tertinggi hanya bisa mengendalikan setengah dari tubuhnya, kekuatannya mungkin bisa membunuh Yang Mulia Surgawi. Namun yang aneh adalah baik Yang Mulia Surgawi Hao, Yang Mulia Surgawi Xiao, maupun kaisar pendiri tidak bergerak sama sekali. Mereka tidak menunjukkan diri atau bergerak, yang membuatnya tampak aneh. Cahaya dingin melintas di mata Qin Mu, dan ia menggenggam tangan Yang Mulia Ling, saat mereka bergegas menuju kaisar tertinggi. Kaisar tertinggi menghentakkan kakinya sekali lagi, dan panggung eksekusi dewa mengeluarkan suara retakan, hampir hancur.
Ki dan darah tubuh jasmani Kaisar Surgawi mendidih dan menjadi semakin kuat, menghanyutkan iblis darah panggung eksekusi dewa. Dibandingkan dengan ki dan darah yang terkandung dalam tubuh jasmani Kaisar Surgawi, ki dan darah panggung eksekusi dewa tidak ada apa-apanya. Ki dan darah ini begitu kuat sehingga tidak hanya menghanyutkan iblis darah panggung eksekusi dewa, bahkan sungai surgawi pun menguap, memperlihatkan pegunungan dan sungai yang megah di sekitarnya. Lanskap pegunungan dan sungai yang tandus, seolah-olah telah mengalami bencana kiamat. Melihat keluar, tidak ada tanda-tanda pemukiman manusia. Ada gurun kuning di mana-mana. Sesekali, orang bisa melihat kota suci yang bobrok berdiri di gurun. Angin menderu, dan bukit pasir bergerak tak beraturan di padang pasir. Ketika bukit pasir bergeser, tumpukan tulang yang terkubur di gurun pun terlihat. Ini seharusnya langit yang entah kenapa telah berubah menjadi gurun. Mayat berserakan di mana-mana di bawah gurun, dan medan perang ini tidak diketahui di era apa. Bahkan Qin Mu pun tidak tahu era apa ini. Ia telah menguraikan seni ilahi yang mulia Ling yang tidak berubah, jadi secara logis, ia seharusnya telah kembali sebelum yang mulia Ling diserang dan mati. Namun, yang mulia Ling telah mengalami reinkarnasi demi reinkarnasi dalam seni ilahi yang sulit. Meskipun materi di sungai surgawi tidak berubah, materi di dunia luar pun berubah. Jika aku bisa membunuh tubuh jasmani yang begitu agung untuk memelihara tahap eksekusi dewa dan pisau misterius eksekusi dewa, maka kedua pisau ilahi ini bahkan bisa membunuh praktisi Dao. Qin Mu mengabaikan dunia luar dan tak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya. Ia bergegas ke panggung eksekusi dewa dan menggunakan tongkat perubahan besar sebagai pedang untuk menghadapi tombak dewa yang ditikamkan Kaisar tertinggi. Saat tombak dewa bertabrakan dengan tongkat, darah menyembur keluar dari mata, telinga, mulut, hidung, dan mulut Qin Mu. Tubuhnya berderak dan berderak saat urat dan tulangnya patah inci demi inci. Pada saat yang sama, pedang malapetaka tiba-tiba melompat keluar dari sungai surgawi dan menusuk telapak kaki separuh jiwa primordial Kaisar tertinggi yang terekspos di luar. Pedang itu memiliki ribuan transformasi dan menyerang dari ujung jari kaki jiwa primordial Kaisar tertinggi. Cahaya pedang yang pekat langsung bergerak dari ujung jari kaki ke telapak kaki, ke pergelangan kaki, ke tungkai, dan ke paha. Kemanapun cahaya pedang itu lewat, roh primordial Kaisar tertinggi akan hancur. Shua, cahaya pedang menembus dada dan perut roh primordial Kaisar tertinggi, dari tenggorokan hingga otak. Dengan suara fu, pedang malapetaka melesat ke langit dari atas kepala roh primordial Kaisar tertinggi. Pedang malapetaka menjulang setinggi sungai surgawi, dan segala macam jurus pedang masih terus dilancarkan dengan liar, membentuk tirai surgawi jalur pedang yang mempesona. Separuh roh primordial Kaisar tertinggi hancur total oleh pedang malapetaka? Pada saat yang sama, Qin Mu, yang telah terpental, menyerang dengan telapak tangannya, mengurai seni ilahi tubuh jasmani Kaisar Surgawi. Cambuk pengajaran terlempar keluar, dan dengan sekali hantaman, ia menjatuhkan separuh roh primordial Kaisar tertinggi dari tubuhnya. Ia menghantam pasir kuning yang memenuhi langit. Debu mengepul ke udara, mewarnai jalur merah darah. Itu adalah darah di tubuh Qin Mu. Saat ia melumpuhkan separuh jiwa primordial Kaisar tertinggi, sesosok tubuh bergegas keluar dan tiba-tiba muncul di belakang separuh jiwa primordial Kaisar tertinggi. Ia meraihnya dan membuka mulutnya lebar-lebar, lalu dengan paksa menelan separuh jiwa primordial Kaisar tertinggi ke dalam perutnya. Orang ini adalah Yang Mulia Surgawi Xiao. Yang Mulia Surgawi Xiao baru saja menelan separuh jiwa primordial Kaisar tertinggi, dan sesaat kemudian, sebuah tusuk rambut kayu persik menyentuh bagian tengah alisnya. Segel selamanya, kata Yang Mulia Surgawi Ling lembut. Ekspresi Yang Mulia Surgawi Xiao berubah drastis. Kali ini, Qin Mu tidak memegang tangan Yang Mulia Surgawi Ling. Yang Mulia Surgawi Ling selalu berada di panggung eksekusi dewa, berdiri di samping tubuh jasmani Kaisar Surgawi, menunggu kesempatan ini untuk merencanakan melawan dia dan Kaisar tertinggi. Sekarang, dia telah menyatu dengan setengah dari roh primordial Kaisar tertinggi dan berubah menjadi material yang tidak mudah berubah. Di dalam tubuh Guru Langit Xiao, separuh jiwa primordial Kaisar Tai merong dengan ganas, berebut kendali atas tubuh Guru Langit Xiao. Separuh tubuh Yang Mulia Xiao kehilangan kesadaran dan dicengkeram oleh jiwa primordial Kaisar Tai. Ia langsung kehilangan ketenangannya. Serangkaian istana surgawi muncul di belakang kepalanya dan berubah menjadi istana surgawi yang agung, langsung menekan dan memurnikan Kaisar Tai. Dalam sekejap, jiwa primordial Kaisar Tai hancur dan menjadi nutrisinya. Kekuatannya terlalu kuat. Bahkan jiwa primordial Kaisar Tai pun tak mampu menimbulkan banyak masalah baginya. Ia mendapatkan kembali kendali atas tubuh fisiknya dan hendak menyerang serta membunuh Yang Mulia Ling di saat berikutnya. Dengan kekuatannya saat ini, ia tak akan memberi Yang Mulia Ling kesempatan untuk melarikan diri dari jarak sedekat itu. Kecepatan serangannya begitu cepat sehingga Yang Mulia Ling tak sempat menggunakan kemampuan ilahi Bui. Namun, tepat saat ia hendak bergerak, seni ilahi yang tak mudah beredar, dan separuh jiwa primordial Kaisar tertinggi muncul kembali untuk bertarung dengannya memperebutkan kendali atas tubuh jasmani. Bajingan!
Yang Mulia Surgawi Xiao kehilangan kesadaran di sisi lain tubuhnya, dan ia tak punya tempat untuk melampiaskan rasa frustrasi di hatinya. Ia hanya bisa menghancurkan dan memurnikan jiwa primordial Kaisar tertinggi sekali lagi. Pada saat itu, Yang Mulia Surgawi Ling telah mundur, dan Qin Mu juga melompat dari padang pasir. Domain harta ilahinya memungkinkan luka-lukanya pulih dengan cepat dan bersatu kembali dengan Yang Mulia Surgawi Ling. Seni ilahi saudari Ling juga tidak buruk, kata Qin Mu sambil tersenyum. Ajaran mulah yang bagus. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Pada saat itu, suara Yang Mulia Xiao terdengar. Yang Mulia Ling, Yang Mulia Mu, apa kau pikir seni ilahi yang sulit itu bisa menjebakku di alam Kaisar tertinggi dan menghentikanku melakukan apapun? Kau telah meremehkanku, Xiao Weisu. Materi yang tidak berubah, itu hanyalah perubahan materi. Namun, pada periode awal absolut ketika alam semesta diciptakan, tidak ada materi. Tanpa bentuk dan tanpa bentuk, itu adalah awal absolut, itu adalah kibawaan. Hati Qin Mu bergetar, dan ia segera mengambil tongkat perubahan besar dan bergegas menuju panggung eksekusi dewa. Yang Mulia Ling mengikuti dari belakang. Keduanya sangat cepat, tetapi tubuh jasmani dan roh primordial Yang Mulia Xiao di panggung eksekusi dewa sudah mulai berubah menjadi keadaan kibawaan. 5 tau tertinggi bawaan, 5 tau tertinggi. Kekuatan ilahi Bui adalah kekuatan ilahi yang dapat memperbaiki keadaan. Dari fakta bahwa kekuatan ilahi Anda dapat kembali ke masa lalu, Yang Mulia Surgawi Ling, Anda memang luar biasa, bahkan saya tidak dapat menandingi Anda. Tetapi bagi 5 tau tertinggi, satu-satunya hal yang dapat Anda kendalikan adalah Dao Indra Ilahi yang terpisah dari Dao Agung Tai Chi dan Dao Agung Tai Chu. Suara Yang Mulia Surgawi Xiao terdengar. Sebelum mereka berdua mencapai panggung pembantaian dewa, sosoknya telah menghilang dan sepenuhnya berubah menjadi Yi Kibawaan. Tak hanya ia bertransformasi menjadi Kibawaan, bahkan separuh jiwa primordial Kaisar Agung pun bertransformasi menjadi Kibawaan. Yang Mulia Ling segera merasakan bahwa seni ilahi Bui miliknya telah hancur. Orang pertama yang menghancurkan seni ilahi Bui adalah Qin Mu. Ia menggunakan Dao awal mula untuk menghancurkan seni ilahi Bui, yang tidak memiliki substansi melainkan hanya energi. Di sisi lain, Yang Mulia Xiao menggunakan Dao awal mula untuk bertransformasi menjadi Kibawaan untuk menghancurkan seni ilahi Bui. Metode mereka berdua telah mencapai tujuan yang sama. Yang Mulia Ling, dari dunia material, tidak mudah untuk berpikir, hingga mencapai perkembangan penuh kekuatan supernatural yang sulit, setelah 960.000 tahun, tidaklah lama. Selama 960.000 tahun, Yang Mulia Ling bekerja keras untuk tujuan yang mustahil atau bahkan absurd, dan akhirnya berhasil mencapai kekuatan supernatural semacam ini. Orang dapat membayangkan kerja keras dan kepahitan yang harus ia tanggung. Namun, hanya dalam 40.000 tahun, teknik Bui telah dipatahkan oleh orang lain. Zaman telah berkembang begitu pesat sehingga hanya seorang jenius seperti Yang Mulia Ling yang dapat memahaminya dengan begitu mendalam. Namun, selain kesulitan materi, tekniknya memiliki kegunaan lain yang tak terduga, yaitu untuk kembali ke masa lalu. Ini adalah tempat yang bahkan tidak dapat dipecahkan oleh Yang Mulia Surgawi Xiao. Lebih lanjut, Yang Mulia Surgawi Xiao telah menempatkan seni ilahinya yang sulit di hadapan Jalan Taiji, menempatkannya setara dengan 5 surga agung tingkat bawaan. Ia percaya bahwa Ling adalah eksistensi yang setara dengan Tai, awal absolut, Taishu, dan Taiji. Evaluasinya terhadap Yang Mulia Surgawi Ling begitu tinggi sehingga membuat orang tercengang. Qin Mu dan Yang Mulia Ling bergegas mendekat. Yang Mulia Ling melancarkan jurus magis yang sulit untuk menyerang tubuh fisik Kaisar Surgawi, mencoba menjebak tubuh fisik ini terlebih dahulu untuk mencegah Yang Mulia Xiao mendapatkannya. Di sisi lain, tongkat perubahan besar Qin Mu menusuk kibawaan yang telah diubah oleh Yang Mulia Xiao. Mungkin ia tidak bisa melukai Yang Mulia Xiao, tetapi tongkat perubahan besar itu pasti bisa. Keduanya menyerang bersama, dan mereka harus menghalangi Yang Mulia Xiao. Jika tidak, betapa menakutkannya bagi Yang Mulia Xiao, yang kemampuannya telah mencapai jalur kekuatan, untuk kembali ke tubuh fisik Kaisar Surgawi. Keduanya menggunakan jurus magis mereka, satu di depan dan satu di belakang. Qin Mu menggunakan tongkat perubahan besar sebagai pedang, dan kecepatannya bahkan lebih cepat. Keterampilan pedang yang dia lakukan adalah pedang pemecah malapetaka, dan tidak peduli apakah pihak lain adalah kibawaan atau jalur awal absolut. Dia akan menggunakan pedang pemecah malapetaka yang telah dia gunakan untuk menghancurkan semua jalur besar untuk menghancurkan pihak lain sepenuhnya. Sejak ia memahami rune kekacauan primordial, ia memiliki keyakinan ini. 5 tertinggi bawaan juga tidak terkalahkan. Pada saat tongkat perubahan besar menusuk ke dalam kibawaan yang telah diubah oleh Yang Mulia Surgawi Xiao, perubahan aneh terjadi dan sosok lain muncul di panggung eksekusi dewa. Sosok itu adalah Yang Mulia Surgawi Hao. Yang Mulia Surgawi Hao tertawa dan membungkuk pada bola Yiki yang baru mulai. Bapak Dewa, aku di sini untuk menyembahmu. Semoga wujud dan jiwa Bapak Dewa abadi. Ia membungkuk, dan sesosok segera muncul di belakangnya. Sosok itu adalah Dewi Taisu.
Dewi Taisu membungkuk dengan anggun, dan Yang Mulia Surgawi Xiao, yang awalnya berada dalam wujud Yiki yang baru mulai, segera berubah dari wujud itu menjadi memiliki wujud dan substansi. Ia memiliki tubuh, rambut, kulit, darah, dan daging, sehingga ia tidak dapat berubah menjadi Yiki yang baru mulai lagi. Tongkat jalan perubahan besar Qin Mu mengeksekusi pedang malapetaka, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak, langsung menembus tubuh Yang Mulia Xiao hingga ribuan lubang. Yang Mulia Xiao berlumuran darah saat ia terbang kembali dari panggung eksekusi dewa dan jatuh ke padang pasir. Saudara Taois awal absolut, siapa bilang kekuatan bawaan kelima tertinggi diurutkan berdasarkan urutan kemunculan? Dewi Taishu terkikik. Tidak ada perbedaan antara kekuatan kelima tertinggi. Kekuatannya tergantung pada pemahaman dan kultivasi setiap orang. Sebelumnya, Yang Mulia Xiao pernah berkata bahwa di antara 5 matahari agung, Yang Mulia Ling dapat menembus jalur Taiji, mengungkapkan pikirannya. Ia percaya bahwa semakin tinggi peringkat 5 Tao tertinggi, semakin kuat pula 5 matahari agung bawaannya. Tindakan Dewi Taishu telah secara langsung mendorongnya kembali dari kondisi 1 Qi bawaannya ke kondisi tubuh jasmaninya, menyebabkannya terluka oleh Qin Mu. Oleh karena itu, Dewi Taishu tak dapat menahan diri untuk mengejeknya. Namun, dari titik ini, dapat dilihat bahwa urutan 5 makhluk agung bawaan tidaklah sesederhana urutan kekuatan dan kelemahan. Taisu, yang berada di peringkat keempat di antara 5 makhluk agung, bahkan lebih tidak lengkap saat lahir daripada awal absolut, yang berada di peringkat kedua. Ia telah dibawa ke kehancuran alam semesta ke-16 oleh Qin Mu, jadi ia tidak punya pilihan selain datang ke dunia lebih awal. Bahkan cairan vital dalam telurnya telah direnggut oleh Qin Mu. Ia secara bawaan kurang sempurna dan tidak dapat dibandingkan dengan saudara-saudari Dewa Kuno Taiji. Namun, hanya dengan satu gerakan, ia berhasil, dan bahkan Yang Mulia Xiao, yang berada di awal absolut, telah menderita kerugian besar. Qin Mu berhasil dalam satu serangan, dan keduanya berganti gerakan hampir bersamaan. Surga yang luas menegakkan punggungnya dari pemujaan dan mengeksekusi 10.000 roda surgawi untuk menebas Qin Mu. Qin Mu, di sisi lain, memegang tongkatnya terbalik dan membungkuk. 10.000 roda surgawi baru saja menghantam sekali, tetapi sudah menghancurkan Qin Mu hingga berkeping-keping. Qin Mu membungkuk, dan dada Yang Mulia Hao meledak, berubah menjadi bola ki kacau yang memperlihatkan tulang dadanya. Yang Mulia Hao tersenyum tipis. Ini hanya luka kecil, tidak perlu disebutkan. Yang Mulia Mu, karena kau bisa melukaiku, kau juga boleh bangga. Ketika dia mengatakan ini, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis, dan Qin Mu yang lain muncul di depannya. Yang Mulia Hao tidak mengatakan apa-apa, dan Qin Mu itu membungkuk. Fluktuasi dahsyat lainnya datang dari panggung eksekusi dewa. Dada Dewa Surgawi terluka parah, dan Qin Mu hancur berkeping-keping. Yang Mulia Hao menggertakkan giginya dan mengeksekusi roda surgawi 10.000 jalan. Roda surgawi itu bagaikan batu kilangan raksasa, menggiling Qin Mu hingga berkeping-keping hingga tak tersisa sedikit pun. Ia membungkuk sekali lagi, dan Dewi Taisu segera bergerak, mengubah Qin Mu menjadi bola ki Taishu dan lenyap. Yang Mulia Hao menyingkirkan roda surgawi 10.000 jalan, dan Qin Mu berdiri tegak di hadapannya, membungkuk padanya. Yang Mulia Hao mengepalkan tinjunya erat-erat dan melancarkan pukulan. Qin Mu meledak dengan suara berderak dan berubah menjadi debu. Dewi Taisu tidak punya waktu untuk memikirkannya dan tidak sabar menunggu Yang Mulia Hao memberi penghormatan kepadanya. Ia kemudian bergerak dan melenyapkan Qin Mu. Namun, ketika Qi Taisu menghilang, Qin Mu yang lain muncul di hadapan mereka. Ia memegang tongkat perubahan besar secara terbalik dan menggunakan satu Qi Keis Dao untuk bersujud kepada Yang Mulia Surgawi. Yang Mulia Surgawi Hao meraung dengan dahsyat, dan istana surgawi agung muncul di belakangnya. 36 istana surgawi bergoyang, dan istana-istana saling melengkapi. Sungguh pemandangan yang megah. Roh primordialnya perlahan naik ke langit, dan tak terbatas. Telapak tangannya menekan ke bawah, dan sebelum sempat mendarat di tubuh Qin Mu, ia dihancurkan oleh tekanan yang mengerikan dan berubah menjadi abu. Sebuah lubang besar muncul di dada Yang Mulia Surgawi Hao, memperlihatkan jantungnya yang berdebar kencang. Ia begitu menakjubkan dan dipenuhi dengan niat membunuh, menunjukkan kekuatan ilahi tertinggi dari Yang Mulia Surgawi terkuat di dunia. Qin Mu muncul di hadapannya sekali lagi dan membungkuk sekali lagi. Yang Mulia Hao berteriak dengan jelas, dan aula harta karun Ling Xiao melepaskan kekuatan kaisar yang tak terbatas, menguapkan seluruh sungai surgawi. Hanya panggung eksekusi dewa yang tersisa, dan badai gurun menyapu, mengirimkan mayat yang tak terhitung jumlahnya ke udara. Ketika serangannya mendarat, gurun yang melayang di udara tiba-tiba tenggelam dan jatuh ke tanah. Gurun itu hancur bersama Qin Mu. Kau harus mati kali ini, kan? Ia tak bisa menahan amarahnya, dan jantungnya diremukkan oleh Qin Mu. Yang Mulia Hao, bagaimana mungkin kau tidak mati? Hati daonya kacau balau? Hanya ada satu orang di dunia yang dapat mengacaukan hati daonya, dan orang itu adalah Qin Mu. Pada perjamuan Danau Giok sejuta tahun yang lalu, Qin Mu telah meninggalkan bayangan yang tak terhapuskan padanya.
Bahkan jika Yang Mulia Surgawi Hao telah berkultivasi ke alam Dao 30 surga dan hati Dao-nya sangat tinggi, tidak kalah dengan Qin Mu, ketika berhadapan dengan Qin Mu, hati Dao-nya masih akan kacau. Dia belum mati. Suara Qin Mu terdengar, dan pupil mata Yang Mulia Surgawi Hao mengecil. Ia memfokuskan pandangannya dan ekspresinya berubah drastis. Ia melihat Qin Mu muncul di hadapannya dengan sempurna. Namun, bukan hanya satu Qin Mu, melainkan lebih dari 20.000 Qin Mu. Qin Mu ini berdiri dalam garis lurus seperti sungai waktu yang membentang selama 40.000 tahun. Yang Mulia Surgawi Hao, kau menyelinap ke sungai surgawi untuk melacakku. Berapa banyak bayanganku yang kau lewati? 20.000 Qin Mu menatapnya bersamaan, senyum aneh muncul di wajahnya. Jumlah bayangan yang kau lewati akan sama dengan jumlahku. Bayanganku bukan untukmu dan kaisar tertinggi, melainkan untuk diriku sendiri. Yang Mulia Surgawi Hao memandang dengan susah payah dan menemukan bahwa gurun telah menghilang dan sungai surgawi telah muncul kembali. Yang Mulia Surgawi Ling, Yang Mulia Surgawi Xiao, juga telah menghilang. Di sungai panjang itu, hanya ada dia, Taishu, dan lebih dari 20.000 Qin Mu. Saat ia menginjakkan kaki di sungai surgawi dan melewati kabut, ia telah tersambar petir. Surgawi, muliakanlah surga yang luas. Qin Mu pertama membungkuk, dan itu masih gerakan yang sama, berjalan bersama satu jalur kekacauan primordial Qi. Mari kita lihat apakah kau dapat membunuh 26.423 orang dariku dalam 40.000 tahun terakhir, atau apakah kau, sebuah eksistensi yang telah mencapai Dao melalui kekuatan, dapat mati di tanganku dan dibunuh olehku dalam 40.000 tahun ini. Yang Mulia Surgawi Hao mendengus dingin. 26.000 Yang Mulia Surgawimu? Apa yang harus kutakutkan? Paling buruk, aku akan membunuhmu satu persatu dan melenyapkanmu sepenuhnya dalam sungai sejarah yang panjang. Meski begitu, ia tetap menguatkan diri dan mengerahkan segenap kemampuannya. Seni sakti Qin Mu terlalu aneh. Seni sakti itu membentang selama 40.000 tahun dan bagaikan sungai waktu yang panjang. Sosok Qin Mu terpatri di mana-mana. Meskipun Yang Mulia Surgawi Ling adalah pencipta seni sakti bui, dalam hal mengeksekusi seni sakti bui dengan sempurna, ia tetap bergantung pada Qin Mu. Yang Mulia Hao telah bertarung dengan lebih dari 26.000 Qin Mu, yang setara dengan membunuh dari generasi sekarang hingga 40.000 tahun yang lalu. Bisa dibayangkan betapa sulitnya itu. Namun, ia harus menerima pertempuran ini apapun yang terjadi. Ia tak tahan jika Yang Mulia Xiao mendapatkan tubuh fisik Kaisar Surgawi. Saat ini, ia masih selangkah lagi dari menanamkan kekuatannya ke dalam kehampaan tertinggi. Jika ia ingin melakukannya, ia harus memasuki kehampaan tertinggi dengan tubuh fisik dan roh primordialnya. Di sana, angin dingin menderu. Tanpa tubuh fisik terkuat, tak seorang pun bisa bertahan hidup. Ini juga alasan mengapa Kaisar tertinggi tidak dapat mengirimkan tubuh fisiknya ke dalam kehampaan tertinggi. Namun, tubuh fisik Kaisar Surgawi lebih kuat. Itulah satu-satunya tubuh fisik yang dapat memasuki kehampaan tertinggi dan tetap tak terhancurkan. Siapapun yang mendapatkannya akan mampu mencap langit agung dengan kekuatan mereka dan menduduki posisi tak terkalahkan. Ia bertarung dengan sekuat tenaga, dan Qin Mu jatuh di kakinya satu persatu, dilenyapkan olehnya. Namun, luka di tubuhnya semakin parah. Bahkan Dewi Taishu, dewa kuno yang telah mencapai segalanya di hatinya, tidak dapat menyembuhkan luka yang ditinggalkan Qin Mu. Qin Mu adalah seorang yang mulia yang telah menetapkan jalan seni ilahinya. Seni ilahinya bisa dikatakan tak tertandingi di dunia. Melihat penciptaan alam semesta dan perpecahan kekacauan primordial, tak seorang pun mampu meningkatkan seni ilahi mereka ke level Qin Mu selama miliaran tahun. Kesulitan menguraikan seni ilahi Qin Mu tak terbayangkan. Di akhir pertempuran, tubuh jasmani Yang Mulia Hao hancur berkeping-keping dan dadanya tertusuk. Namun, ia hanya membunuh 1/10 dari Qin Mu dalam 40.000 tahun sejarah. Jika pertempuran berlanjut, ia pasti akan dihajar habis-habisan oleh Qin Mu hingga roh primordial dan tubuh jasmaninya lenyap. Bisa dibilang ini adalah pertempuran paling berbahaya yang pernah dialaminya seumur hidup. Yang Mulia Hao tak pernah menyangka Qin Mu, lawannya, akan memaksanya melakukan hal seperti itu. Hao, aku bisa membuatmu tak terkalahkan. Suara Dewi Taisu terdengar dan ia berkata sambil tersenyum, kau seharusnya tahu apa yang harus dilakukan. Yang Mulia Hao membunuh Qin Mu lainnya, dan ketika mendengar itu, ia langsung berlutut di tanah dan mencium jari kaki Dewi Taisu. Ia membungkuk dengan tulus, Bibi, tolong selamatkan Hao. Dewi Taisu sangat puas. Harta karun pendampingnya segera berubah menjadi lonceng agung dan jatuh, melindungi Yang Mulia Hao, ia tersenyum. Setelah mengamati begitu lama, aku melihat kelemahannya. Meskipun kemampuan Yang Mulia Mu kuat, kekuatan seni ilahinya tidak cukup untuk menghancurkan harta karun pendampingku. Aku hanya perlu menggunakan lonceng agung ini untuk melindungimu, dan aku akan dapat memastikan keselamatanmu. Aku akan membunuhnya tanpa kesulitan. Yang Mulia Hao tampak terkejut sekaligus gembira ketika ia bersujud berulang kali. Benar saja, Qin Mu menyerang lagi. Kekuatan jalur kekacauan primordial satu Qi dan seni ilahi perjalanannya sungguh mengerikan, tetapi ketika ia bertemu dengan lonceng besar yang dibentuk oleh harta karun pendamping Dewi Taishu, ia pun bertemu dengan musuh bebuyutannya. Lonceng besar itu berdentang keras dan bergetar, menangkis serangannya sepenuhnya.
Yang Mulia Surgawi juga berhasil membunuh Qin Mu di bawah lonceng tersebut. Ini diulang berkali-kali, dan hasilnya sangat mulus. Pikiran Yang Mulia Surgawi Hao benar-benar tenang. Jika ini terus berlanjut, ia akan segera membunuh Qin Mu, membunuhnya di sungai panjang sejarah 40.000 tahun dan mengubahnya menjadi abu. Tiba-tiba, Qin Mu yang lain muncul. Qin Mu ini ternyata tidak menggunakan seni ilahi jalur primordial satu ki dan perjalanannya hanya dengan satu jari. Dentang. Lonceng agung itu bergetar hebat dan memekakkan telinga. Pada saat yang sama, Yang Mulia Surgawi Hao bergerak untuk membunuhnya. Dewi Taishu buru-buru melihat lonceng agung dan melihat bekas jari di dinding lonceng. Ekspresinya langsung berubah drastis. Harta karun tertingginya terbentuk dari Dao Taishu dalam telur Taishu. Itulah harta karun tertinggi yang menyertainya, dan bisa dikatakan sebagai salah satu harta karun tertinggi terkuat di dunia. Sekalipun itu adalah 50 Dao Surgawi bersatu, sekalipun itu adalah pedang riang Kaisar Pendiri, roda surgawi 10.000 jalur surgawi yang luas, tetap saja jauh dari harta karun tertinggi ini. Namun, jari Qin Mu telah menyebabkan bekas jari muncul pada harta karun tertinggi ini. Ini berarti serangan Qin Mu memiliki kekuatan untuk melukai harta karun tertinggi pendampingnya. Itu adalah jari kekacauan primordial. Jari kekacauan primordial, yang telah terlahir kembali dari tanda Dao penguasa istana-istana Miluo, memiliki kekuatan yang bahkan tak dapat dijangkau oleh seorang pemuja surgawi. Dewi Taishu khawatir. Jari Hong Meng tidak hanya dapat melukai harta karun sejati pendampingnya, tetapi juga dapat membuat harta karun sejati pendampingnya tidak dapat pulih. Harta karun sejati pendampingnya dapat berubah menjadi berbagai bentuk, dan dapat berubah menjadi Dao Taishu kapan saja. Dao Taishu memiliki wujud fisik tetapi tidak memiliki wujud fisik, sehingga dapat berubah menjadi wujud apapun. Dao Taishu juga dapat pulih dengan cepat tanpa meninggalkan kerusakan. Dan kekuatan jari kekacauan primordial telah merusak Dao Taishu, yang merupakan bagian paling mengerikan. Qin Mu berulang kali mengeksekusi jari kekacauan primordial tanpa mengubah jurusnya, menyebabkan bekas pada lonceng kekaisaran semakin dalam dan besar. Setelah 100 kali, harta karun pendamping Dewi Taishu telah tertusuk jarinya. Dewi Taishu merasa hatinya sakit, tetapi ia sudah berjanji, jadi mau tidak mau ia melanjutkan. Namun, meskipun Yang Mulia Mu kuat, ia takkan pernah memahami kekuatan jalan Taishu. Dengan pikiran, lonceng tertinggi berubah menjadi kuali tertinggi yang terkandung dalam ki kekacauan. Lonceng itu terus melindungi Yang Mulia Hao dan melawan jari kekacauan primordial Qin Mu. Pada saat itu, ekspresi Dewi Taishu berubah. Ia melihat bahwa pada kuali tertinggi tempat harta karun pendampingnya telah berubah, ternyata terdapat lubang jari. Lubang jari ini adalah lubang jari pada lonceng tertinggi. Dia tidak menyangka akan ada lubang jari ketika lonceng tertinggi berubah menjadi kuali tertinggi. Harta karun pendampingku terluka. Hati Dewi Taishu terasa sakit. Aku telah berinvestasi banyak pada Yang Mulia Surgawi Hao. Apakah investasi ini sepadan? Aku meminta untuk bertemu Tai Yi. Tai Yi berkata bahwa dia tidak mengerti orang. Dia mengisyaratkan bahwa aku harus meninggalkan Yang Mulia Surgawi Hao dan membantu Yang Mulia Surgawi Mu. Masih ada kesempatan bagi Yang Mulia Surgawi Hao untuk mencapai Dao di masa depan. Haruskah aku terus mendukung Yang Mulia Surgawi Hao? Ia ragu sejenak, lalu, ia menyingkirkan gagasan ini dari benaknya. Yang Mulia Surgawi Hao terlalu jauh dari Dao, dan dia adalah musuh terbesarku. Namun, Yang Mulia Surgawi Hao akan segera mencapai Dao. Yang Mulia Surgawi Hao sulit diatur dan dikendalikan. Dia tidak akan menyembahku, tetapi Yang Mulia Surgawi Hao dengan tulus berlutut di hadapanku dan berada di bawah kendaliku. Tai Yi tidak maha kuasa dan maha tahu. Mengapa aku harus mendengarkannya? Pada saat itu, pasir kuning memenuhi langit di atas gurun. Yang Mulia Surgawi Xiao perlahan berdiri dari pasir kuning yang berlumuran darah, auranya membumbung tinggi ke langit. Ia telah terluka oleh Qin Mu yang menggunakan tongkat perubahan besar untuk mengeksekusi pedang pembelah bencana, yang paling ampuh dalam menghancurkan rune Dao Agung dari asal Dao Agung. Bahkan ia harus menghindari jurus seperti itu. Ia telah dijebak oleh Dewa Hao dan Dewi Taishu, dan ia tak mampu menghindarinya. Akibatnya, ia terluka, dan luka di tubuhnya tak tersembuhkan oleh kemampuan penciptaan yang mendalam. Ia tak kuasa menahan cemberut. Ia mengangkat kepalanya dan melihat Qin Mu dan Yang Mulia Ling berdiri di atas panggung eksekusi dewa di kedua sisi tubuh jasmani Kaisar Surgawi. Sedangkan Dewa Hao dan Dewi Taishu, mereka telah menghilang. Dewa Xiao mengguncang tubuhnya dan dengan kuat menekan luka-lukanya agar tidak berdarah. Ia berjalan menuju panggung eksekusi dewa dengan suara nyaring dan berat yang terdengar seperti guntur yang menggelegar di padang pasir. Hao terkena seni ilahi yang kau tinggalkan di kabut, kan? Ia berjalan mendekati Qin Mu dan Yang Mulia Ling, selangkah demi selangkah. Bagian sungai surgawi menghilang, hanya menyisakan pasir kuning yang bergulung tanpa jejak air. Kebijaksanaannya masih sedikit kurang. Dia tidak secerdas aku. Ketika aku melewati bayangan pertama yang kau tinggalkan di sungai surgawi, aku menyadari seni ilahi yang tidak mudah. Dia agak bodoh dan melewati bayanganmu. Meskipun dia datang ke sini untuk berkomplot melawanku, dia juga dikirim ke sungai surgawi olehmu. Dewa Xiao semakin dekat, dan ki serta darahnya semakin kuat. 36 istana surgawi di belakangnya menyatu membentuk istana surgawi yang utuh. Cahaya ilahi di istana surgawi melesat ke angkasa, dan suara Dao bergemuruh. Sungguh pemandangan yang luar biasa dan mengejutkan.
Dewa Xiao bagaikan seorang kaisar agung yang memerintah seluruh dunia di alam semesta. Ia adalah penguasa panggung eksekusi dewa, dan Qin Mu serta Yang Mulia Ling di panggung itu tampak bukan musuhnya. Sebaliknya, mereka bagaikan tawanannya, menunggu untuk dipenggal dan dipertontonkan kepada publik. Tubuhnya tumbuh semakin tinggi dan besar. Bahkan sebelum ia mencapai depan panggung eksekusi dewa, ia sudah meminta Qin Mu dan Yang Mulia Ling untuk memandangnya. Seperti kata pepatah, belalang sembah mengintai jangkrik, burung oriole mengikutinya dari belakang. Hao Er masih sedikit tidak sabar. Di sisi lain, aku jauh lebih santai. Aku menghancurkan ras pencipta dan menyerap semua pencipta. Aku melahap ruang di sisi lain dan dunia para leluhur roh dan datang ke sini dengan tenang. Xiao, sang dewa Xiao, melangkah maju dan tiba di depan panggung eksekusi dewa. Meskipun sangat tinggi, panggung itu tampak jauh lebih pendek dibandingkan dengannya. Qin Mu dan Yang Mulia Ling, di panggung tampak semakin kecil seperti semut. Dia akan jatuh karena seranganmu, tapi aku tidak. Yang Mulia Xiao memandang rendah mereka berdua, dan kekuatan kaisarnya yang dahsyat menekan mereka berdua hingga tubuh mereka menjadi tidak stabil, suara gemeretak terdengar dari tulang-tulang mereka. Bukan hanya aku tidak kena, aku bahkan melahap dan memurnikan setengah dari roh primordial kaisar tertinggi. Bahkan seni ilahi tidak berubah, milik Yang Mulia Ling pun kuhancurkan. Auranya semakin kuat, dan langit yang luas menggantung tinggi di atas panggung eksekusi dewa. Langit itu menekan Qin Mu dan Yang Mulia Ling hingga mereka hampir tak mampu berdiri, dan mereka hampir berlutut di tanah. Qin Mu menopang Yang Mulia Ling dengan satu tangan dan menopang dirinya sendiri dengan kruk perubahan besar dengan tangan lainnya, menopang dirinya sendiri dengan kuat. Yang Mulia Xiao tersenyum. Selama aku kembali ke tubuh jasmaniku dan melahap kesadaran ilahi kaisar tertinggi, langit agung yang meliputi segalanya, aku akan mencapai Dao. Mu, Ling, kalian adalah para yang mulia yang telah kuanugerahkan kepadamu. Aku bisa menganugerahkan gelar yang mulia kepadamu, dan aku juga bisa mencabutnya darimu. Aku bahkan bisa mengambil nyawa kalian. Tidak perlu melawanku lagi, aku sudah tak terkalahkan. Benarkah? Sebuah suara yang jelas dan samar datang dari belakang Qin Mu. Kaisar pendiri berjalan keluar dari bayang-bayang di belakangnya dan melihat ke sisi gurun. Dia tidak melihat ke arah Yang Mulia Xiao, sang dewa agung, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu bilang kamu tak terkalahkan, apakah kamu sudah bertanya padaku?" Ia berbalik dan melirik Yang Mulia Xiao, yang tak tertandingi kekuatannya. Seorang praktisi Tao yang bahkan tidak memiliki pohon Tao, layak menyebut dirinya tak terkalahkan di hadapanku. Tatapannya dingin dan acuh tak acuh. Ia menatap Yang Mulia Xiao seolah-olah sedang menatap seekor domba yang menunggu untuk disembelih. Qin Mu menghela napas lega dan segera menyingkirkan tubuh jasmani Kaisar Surgawi. Ia menarik tangan Yang Mulia Ling, dan mundur cepat sambil berteriak, "Kaisar pendiri, bisakah kau melakukannya? Awal mutlak juga sangat kuat ketika menggunakan kekuatan untuk mencapai Dao. Apakah kau bisa melakukannya atau tidak, kita akan tahu setelah menguji pedang ini." Kaisar pendiri meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berdiri di atas panggung eksekusi dewa di hadapan Yang Mulia Xiao, yang tak tertandingi kekuatannya. Ia berkata dengan acuh tak acuh, "Awal yang absolut, bahkan jika kau tidak menjadikan kami penguasa surgawi saat itu, kami tetap akan menjadi Yang Mulia Surgawi. Kau tak bisa mengubahnya. Lakukanlah. Aku akan memberitahumu apa itu penguasa surgawi." Kaisar Surgawi Xiao memandang rendah Kaisar pendiri. Saat itu, Qin Mu dan Kaisar pendiri telah dianugerahi gelar Yang Mulia Surgawi Mu dan Yang Mulia Surgawi Qin olehnya di tahun-tahun awal dinasti Han. Keduanya hanya sementara dan segera menghilang. Hanya Qin Mu, Yang Mulia Surgawi Mu, yang sesekali muncul dalam sejarah dinasti Han dan berpartisipasi dalam semua peristiwa besar dalam sejarah dinasti Han. Namun, Yang Mulia Surgawi Qin telah menghilang tanpa jejak. Baru setelah seorang pemuda manusia bernama Qin Ye bangkit dari reruntuhan era Kaisar Agung dan mendirikan Kaisar Surgawi pendiri, Yang Mulia Surgawi Qin muncul kembali di hadapan Yang Mulia Surgawi Xiao. Pada saat itu, dalam rentang waktu singkat 20.000 tahun, Kaisar pendiri telah menjadi lawan yang menakutkan, memaksa Kaisar Surgawi ke-10 untuk bergerak dan menghancurkan era Kaisar pendiri. Setelah itu, Kaisar pendiri bersembunyi di desa Riang. Namun, Yang Mulia ke-10 terus mengirim orang untuk mencari desa Riang karena mereka tahu bahwa pria ini pasti akan kembali. "Qin Ye, apakah kamu telah mencapai Dao?" Tubuh Yang Mulia Surgawi Xiao menyusut saat ia bertanya dengan ekspresi serius. Kaisar pendiri tidak menjawab. Ia juga tidak perlu menjawab. Aura yang keluar dari tubuhnya adalah aura Dao pedang murni. Tidak ada kotoran dan memancarkan perasaan yang sangat tajam namun terkendali. Ia berdiri di sana seperti dewa pedang Dao agung, agung dan tak terkalahkan. Pada saat yang sama, ia seperti sarung pedang yang menyembunyikan ketajaman di tubuhnya. Jika ketajaman itu tidak keluar, itu tidak akan menyakiti siapapun. Ketika ketajaman itu keluar, luasnya seluas lautan, bergerak tanpa hambatan dan tanpa hambatan. Inilah menjadi Dao. Menjadi Dao berbeda dengan mencapai Dao.
Mencapai Dao berarti mencapai Dao. Ada perbedaan dalam kedalaman kultivasi, dan ada perbedaan dalam tingkat kultivasi. Mencapai Dao berarti menjadi Dao, dan ada perbedaan yang sangat besar antara mencapai Dao. Ekspresi Yang Mulia Surgawi Xiao menjadi semakin serius, dan ia bahkan sedikit cemburu. Baru 40.000 tahun sejak Kaisar Pendiri mencapai Dao. Manusia sekecil itu hanya menghabiskan 40.000 tahun untuk berkultivasi ke alam tertinggi, tetapi bagi makhluk seperti dirinya, yang merupakan dewa kuno paling kuat saat lahir, sangat sulit baginya untuk mencapai Dao. Dulu di era Kaisar Pendiri, Anda mengusulkan Dao pasca natal dan berpikir bahwa Dao pasca natal dapat menjadi eksistensi yang setara dengan Dao bawaan. Ketika Anda mengatakan itu, Istana Surgawi menganggapnya keliru. Bahkan para pemuja surgawi seperti Yang Mulia Surgawi Hao, Yang Mulia Surgawi Hong, dan 10 Yang Mulia Surgawi lainnya menganggapnya lelucon. Yang Mulia Xiao segera menekan rasa iri di hatinya dan mengecilkan tubuhnya hingga hampir setinggi Kaisar Pendiri. Keduanya berdiri di atas panggung pembantaian dewa, tetapi di belakang Yang Mulia Xiao, seberkas cahaya terang bersinar. 36 istana surgawi dan 40 aula harta karun di istana surgawi berkobar dengan api dan menutupi area yang sangat luas. Jiwanya yang abadi berdiri di langit di atas aula harta karun Ling Xiao. Tubuhnya sangat besar dan menutupi seluruh istana surgawi. Kekuatan kaisarnya tak tertandingi. Saat itu, aku juga mengira kau hanyalah seorang badut, tetapi kemudian, aku mengubah pandanganku terhadapmu. Dao pedangmu bagaikan sebuah bab yang luar biasa. Sepanjang sejarah alam semesta, hanya ada sedikit di dunia ini. Yang Mulia Surgawi Xiao tak kuasa menahan diri untuk berseru kagum. Katanya, kau hanya mengandalkan satu istana surgawi untuk mengolah pedang Dao dan membuka pedang Dao. Dalam 20.000 tahun yang singkat, kau bisa setara dengan 10 Yang Mulia Surgawi. Aku sudah memikirkannya lebih dari sekali. Aku sungguh bijaksana saat itu. Pada tahun-tahun awal dinasti Han Panjang, aku menganugerahkan gelar 9 orang suci surgawi, dan masing-masing dari mereka mencapai prestasi luar biasa. Tak tertandingi oleh siapapun. Siapa di dunia ini yang bisa melampauku? Kaisar Pendiri tidak tergerak. Yang Mulia Xiao melanjutkan, kemudian, ketika Anda mengusulkan sistem kultivasi alam Dao, saya semakin mengagumi Anda. Sistem kultivasi alam Dao tidak hanya memecahkan masalah Dao yang diperoleh menjadi Dao, tetapi juga memecahkan masalah Dao bawaan menjadi Dao. Ia tak kuasa menahan diri untuk bertepuk tangan kagum, ia berkata dengan tulus, Qin Yi, pencapaian terbesar Guru Langit Kerajaan adalah membuka jalur kultivasi dan memecahkan masalah memulai dari awal. Namun, ia meninggal terlalu dini. Mengenai cara menjadi Dao, ia hanya mengusulkan konsep menggunakan istana surgawi sebagai referensi dan menggunakan kekuatan untuk menjadi Dao. Generasi selanjutnya akan mengisi kekosongan tersebut. Sampai sekarang, jalur ini telah dibersihkan. Namun, Anda telah membuka jalur lain. Jalur alam Dao dan pencapaian Anda tidak jauh lebih rendah daripada Kaisar Langit. Ia menunjukkan sikap bak Kaisar Surgawi generasi ini. Ia anggun dan elegan, katanya, Qin Yi, harus kuakui kau mengejutkanku. Namun, jika kau ingin menghentikanku mencapai Dao, aku tak punya pilihan selain menguburmu. Tahukah kau apa kelemahan terbesarmu? Kaisar Pendiri masih berdiri di sana dengan tenang dan tak berkata sepatah kata pun. Yang Mulia Xiao berkata, kaulah yang mengikuti Guru Langitmu untuk datang ke sini. Kekuatan terbesar mereka yang mencapai Dao sebenarnya adalah alam surgawi Daluo. Dao pedangmu telah mencap alam surgawi Daluo, dan alam surgawi Daluo berisi kekuatanmu yang tak terbatas. Namun, kau mencapai Dao di era sekarang, bukan di masa lalu. Dan era yang kita jalani adalah era lampau. Ini adalah era di mana kau belum lahir. Ia tersenyum tipis dan memandang sekeliling pasir kuning di gurun. Ini adalah surga agung dari 40.000 tahun yang lalu, katanya santai. Alam semesta ini masih belum memiliki surga agungmu. Ini adalah reruntuhan era Kaisar Agung. Kau telah mengorbankan keuntungan terbesarmu untuk datang ke sini dan menghadapi eksistensi sepertiku yang telah menggunakan kekuatan untuk mencapai Dao. Kau benar-benar kehilangan akal hanya dengan satu gerakan. Di kejauhan, Qin Mu sedikit mengernyit. Ada sesuatu yang tidak salah dikatakan oleh Xiao, sang Kaisar Pendiri. Kaisar Pendiri baru saja mencapai Dao, dan ia telah kembali ke masa lalu. Tidak ada surga agung jalur pedang di masa lalu. Apakah Kaisar Pendiri, yang tidak memiliki surga agung jalur pedang, benar-benar sebanding dengan Xiao, sang Kaisar Pendiri? Kaisar Pendiri berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan matanya dipenuhi ejekan. Xiao, sang Kaisar Pendiri telah bergerak dengan berani. Saat ia bergerak, langit runtuh dan bumi retak. Serangan ini ditujukan kepada Kaisar Pendiri, tetapi kehadiran Qi yang dipancarkan oleh Yang Mulia Xiao, membuat langit gurun berubah menjadi Qi primordial yang hampir kacau balau. Butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya hancur dan berubah menjadi partikel terkecil. Mereka musnah dan kembali ke keadaan kacau balau. Tulang-tulang layu yang tak terhitung jumlahnya di gurun berjatuhan dalam Qi awal yang absolut.
Bahkan tulang-tulang dewa pun hancur satu demi satu dan berubah menjadi ki awal yang absolut. Kekuatan serangan Yang Mulia Xiao meletus, dan bintang-bintang di langit pun hancur berkeping-keping. Pada saat itu, bintang-bintang yang hancur juga meledak satu demi satu dan musnah. Seluruh langit yang hancur tampak kembali ke kekacauan tanpa bentuk, nyata, mengulang era prasejarah di mana langit belum terbuka, bumi belum terbuka, dan Dao Agung belum terbentuk. Qin Mu melihat bahwa segala sesuatunya tampak buruk. Yang Mulia Xiao meledak dengan kemampuan untuk menggunakan kekuatannya untuk mencapai Dao, dan kemanapun kekuatan ini lewat, bahkan dirinya akan sangat terancam. Ia dengan tegas mengangkat tongkat perubahan besar dan menikamnya dengan keras. Kekuatan tongkat perubahan agung meledak, dan dengan dirinya sebagai pusatnya, kekuatan itu melonjak ke segala arah, menghalangi kekuatan yang terkandung dalam seni ilahi Yang Mulia Xiao. Yang Mulia Surgawi Ling berdiri di sampingnya, dan mereka berdua langsung merasakan angin dan hujan bergoyang. Mereka bagaikan perahu tunggal di lautan badai, hanyut bersama ombak, naik, turun, kiri, dan kanan, memantul dengan dahsyat. Keduanya tercengang tak terlukiskan, dan ekspresi mereka sungguh serius. Di langit, bintang-bintang terus berjatuhan, tetapi mereka hancur di tengah jalan. Pada akhirnya, mereka berubah menjadi ki awal absolut dalam keadaan kacau dan menyatu menjadi arus deras yang dapat menghancurkan dunia. Kemampuan Yang Mulia Surgawi Xiao terlalu kuat. Ia telah menggunakan kekuatannya untuk menjadi Dao, dan dalam hal kekuatan, Qin Mu belum pernah melihat siapapun yang dapat mencapai tingkat Yang Mulia Surgawi Xiao. Ki awal absolut adalah ki keadaan bawaan. Ia lahir dari keadaan bawaan, dan ia ada sebelum dunia diciptakan. Ia berevolusi dari awal, berevolusi dari Taishu, berevolusi dari Tai Chi, dan akhirnya menciptakan dunia. Yang Mulia Surgawi Xiao sedang mendorong jalan awal absolut hingga batas ekstrim, memungkinkan langit yang hancur ini kembali ke keadaan awal absolut untuk memperkuat kemampuannya. Pada saat itu, cahaya pedang di panggung eksekusi dewa menyala, dan itu sangat menyilaukan. Ketika cahaya pedang menyala, Qin Mu segera merasakan bahwa jalan pedang itu berkembang dan ada di mana-mana. Surga Agung Jalur Pedang? Jantung Qin Mu berdebar kencang, dan ia segera merasakan bahwa sumber jalan pedang ini secara mengejutkan adalah Surga Agung Jalur Pedang. Namun, menurut Yang Mulia Surgawi Xiao, era ini seharusnya merupakan periode yang belum lahir setelah jatuhnya era Kaisar Agung. Dengan kata lain, Kaisar Pendiri belum lahir. Kaisar Pendiri telah mencapai Dao 40.000 tahun kemudian, dan Jalur Pedang telah mencap dirinya ke dalam kehampaan tertinggi, menjadi Surga Agung Jalur Pedang, pohon Dao yang berkultivasi, dan bunga Dao yang bermekaran. Dalam hal pencapaian di Jalur Pedang, Qin Mu sudah menjadi orang nomor satu di bawah Kaisar Pendiri, jadi indranya pasti tidak salah. Namun, di era mereka saat ini, belum ada surga jalur pedang yang agung dan menyeluruh, jadi bagaimana Kaisar Pendiri mendapatkannya? Cahaya pedang langsung menembus gelombang ki awal absolut. Jika Yang Mulia Surgawi Xiao dapat dikatakan telah memulihkan langit yang hancur ke keadaan kacau dan mengubahnya menjadi ki awal absolut, maka ia telah menggunakan pedangnya untuk membelah langit dan bumi serta membangun kembali dunia. Dao pedang Kaisar Pendiri awalnya agung dan agung. Pedang pertama yang ia gunakan untuk melangkah ke Dao adalah pedang Pingtian milik Kaisar tertinggi. 36 langit Dao pedangnya semuanya adalah pedang yang membelah langit dan bumi. Dalam ki primordial yang kacau, 35 langit muncul. Setelah itu, langit tertinggi muncul dan menstabilkan kekacauan yang berputar seperti batu kilangan. Detik berikutnya, cahaya pedang meletus dan kekacauan pun meledak. Di tengah fluktuasi energi yang tak tertandingi, sesosok jatuh dan terpental, berlumuran darah di sepanjang jalan. Cahaya pedang menghilang. Kaisar Pendiri masih berdiri di atas panggung eksekusi dewa. Saat mereka berdua bertabrakan tadi, kekuatannya begitu dahsyat, tetapi tidak ada sedikit pun kekuatan yang mengenainya. Panggung eksekusi dewa sudah hancur berkeping-keping, dan jika menerima pukulan berat lagi, kemungkinan besar akan hancur berkeping-keping. Namun, serangan dahsyat dari Yang Mulia Surgawi Xiao telah ditahan oleh Kaisar Pendiri, jadi dia tidak terluka. Qin Mu buru-buru menoleh ke arah Kaisar Pendiri, dan dia melihat darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Jelas, lukanya juga tidak ringan, dan suasana hatinya sedang tidak baik. Namun, orang yang jatuh tersungkur bukanlah Kaisar Pendiri, melainkan Yang Mulia Surgawi Xiao yang tampak jauh lebih kuat. Luka Yang Mulia Surgawi Xiao bahkan lebih parah daripada luka Kaisar Pendiri. Aku mengerti. Mata Qin Mu berbinar, dan ia berkata dengan terkejut, akhirnya aku mengerti. Yang Mulia Surgawi Ling tidak tahu apa yang telah ia pahami dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Qin Mu mengepalkan tinjunya dengan gembira dan tidak mengatakan apa-apa. Yang Mulia Surgawi Ling memiringkan kepalanya dan berpikir, Yang Mulia Surgawimu seharusnya tidak muda lagi, jadi mengapa ia masih begitu kekanak-kanakan? Ia merapikan rambutnya dan memasang jepit rambut dengan benar. Pada awalnya, akulah yang telah mencapai jalan, bukan jalan pedang, surga agung yang menyeluruh. Kaisar Pendiri masih berdiri di atas panggung eksekusi dewa, menatap Yang Mulia Xiao,
yang masih berguling-guling dan berdarah tanpa henti. Ia berkata dengan acuh tak acuh, ada atau tidaknya jalur pedang agung langit yang menaungi langit, itu tidak terlalu berpengaruh padaku karena aku adalah jalur pedang agung langit yang menaungi langit, pohon dao dari jalur pedang, bunga dao di pohon dao. Benar. Qin Mu berkata kepada pemuja langit Ling dengan penuh semangat, itu juga yang kumaksud. Yang mulia Ling tersenyum dan berpikir, seperti yang diduga, dia masih memiliki temperamen seperti anak kecil. Aku bisa tenang kali ini. Qin Mu menghela napas lega dan mengeluarkan tubuh jasmani Kaisar Surgawi. Tatapannya berkedip saat ia berkata sambil tersenyum, yang mulia yang menaungi langit akan segera membebaskan diri, Ling, kita harus bersiap. Qin Mu berpikir sejenak, ketika aku berada di istana leluhur kota Yujing, aku melihat kehancuran 16 alam semesta dan menyadari prinsip kelahiran dan kematian alam semesta. Itulah prinsip abadi massa dan energi. Massa dan energi seluruh alam semesta saling bertukar. Total massa dan energi tidak berubah, jadi tidak mudah bagimu untuk memahami materi ini. Jika kau bisa melangkah lebih jauh, tidak mudah untuk memahami massa dan energi. Mungkin bahkan Tai pun bukan tandinganmu. Yang mulia Ling bertanya dengan rasa ingin tahu, apa maksudmu massa dan energi tidak berubah? Bagaimana massa dan energi bisa berubah? Qin Mu berjongkok, dan masih ada tanah berpasir di bawah tongkat Tai Yi. Ia mengulurkan jarinya untuk melukis di tanah berpasir itu, aku telah memahami rune kekacauan primordial dari pendiri istana leluhur ibu kota Giok, Tuan Istana Miluo, katanya. Aku telah memahaminya selama ini. Mungkin rahasia transformasi massa dan energi tersembunyi di dalam rune ini. Namun, aku masih belum sepenuhnya memahami konversi massa dan energi. Itu membutuhkan perhitungan yang sangat rumit. Dan pola dao Tuan Istana Miluo menyembunyikan transformasi rune ini. Yang mulia Surgawi Ling juga berjongkok. Setelah melihatnya sejenak, ia melepas jepit rambutnya dan mulai menggambar di tanah. Keduanya menghitung bersama. Di sisi lain, Kaisar Pendiri dan Yang Mulia Surgawi Xiao bertarung hingga langit dan bumi runtuh. Namun, mereka berdua menutup mata dan menutup telinga. Yang Mulia Mu, akhirnya kau mati di tanganku. Suara Yang Mulia Surgawi terdengar, dan Qin Mu meliriknya. Ia melihat sebuah lonceng compang-camping di atas kepala Yang Mulia Surgawi. Lonceng itu berlubang-lubang, dan angin berhembus kemana-mana. Ia mengalihkan pandangannya dan terus menghitung dengan Yang Mulia Ling. Yang Mulia Surgawi telah muncul dari 40.000 tahun yang lalu, dan ia sangat gembira. Tiba-tiba ia melihat Kaisar Pendiri dan Yang Mulia Surgawi Xiao bertarung membentuk badai dengan tongkat yang menopang sebidang tanah suci. Qin Mu baik-baik saja, dan ia sama sekali tidak mati, melainkan berjongkok di tanah bersama Yang Mulia Surgawi Ling. Ketika kepala mereka bersentuhan, mereka menulis sesuatu di tanah. Yang Mulia Surgawi mendengus teredam, dan darah menetes di sudut mulutnya. Bukankah kau bilang kau akan mati jika membunuh lebih dari 20.000 orang dari 40.000 tahun yang lalu, gumamnya. Aku tidak bilang aku akan mati. Qin Mu berdiri dan berkata dengan senyum yang bukan senyum, lagi pula, kau benar-benar percaya, keponakan? Yang Mulia Hao merasakan dadanya sesak, dan ia ingin muntah darah. Ia menganggap dirinya telah mengalahkan orang lain. Ia telah merencanakan sesuatu untuk melawan Kaisar Langit, awan langit yang dimuliakan langit, kehancuran era cahaya merah, kekalahan Yang Mulia Ling dan Yang Mulia Yue, dan kemunduran era Kaisar Pendiri, semuanya ada hubungannya dengan dirinya. Ia bahkan telah mengalahkan para dewa lainnya dan menjadi pemimpin 10 dewa. Ia telah mengalahkan para dewa di istana leluhur, ibu kota Giok, dan menaklukkan para dewa lainnya. Terlepas dari reputasi atau kekuasaan, ia bukanlah tandingan mereka. Namun, ketika menghadapi Qin Mu, ia telah menderita kekalahan berkali-kali. Untuk menghadapi seni ilahi Qin Mu, ia tak punya pilihan selain berlutut di hadapan Dewi Taishu dan berdoa memohon kekuatan untuk melindunginya. Dipaksa sedemikian rupa oleh Qin Mu merupakan penghinaan besar baginya. Meski begitu, Qin Mu tetap tidak mati. Bukan saja dia tidak mati, dia bahkan telah berhubungan dengan Yang Mulia Ling. Qin Mu meregangkan punggungnya dan meletakkan lengannya di kaki tubuh jasmani Kaisar Surgawi. Tubuh jasmani Kaisar Surgawi terlalu agung. Meskipun tinggi, ia masih terlalu kecil untuk tubuh jasmani Kaisar Surgawi. However, ayahmu dan aku adalah saudara angkat. Dalam hal senioritas, kami adalah pamanmu. Qin Mu tersenyum. Ayo, panggil aku paman. Yang Mulia Ling tertawa terbahak-bahak. Qin Mu berbalik untuk menatapnya, dan ia langsung menjadi serius. Qin Mu tersenyum. Pada saat itu, kekuatan yang tak tertandingi menyerang. Yang Mulia Hao memanfaatkan saat ia berbalik untuk menyerang. Dengan goyangan tubuhnya, 35 istana surgawi muncul di belakangnya, dan serangannya adalah seni ilahi agung 10.000 roda surgawi. Saat seni ilahi agungnya meledak, Dewi Taisu mengangkat tangannya untuk memenuhi istana surgawi ke-36, membuat kekuatan serangannya tak tertandingi. Istana surgawinya bahkan lebih sempurna daripada milik Yang Mulia Xiao, dengan 56 istana berharga yang melindunginya. Dalam pertempuran Giok,
ibu kota istana leluhur, Yang Mulia Wukong telah berperang melawan Yang Mulia Xiao, tetapi ia hanya memiliki 48 istana berharga. Jelas bahwa ia telah menaklukkan Kaisar Ilahi Langsuan dan mengisi 8 istana berharga lainnya. Dalam pertempuran Giok, ibu kota istana leluhur, ia mengalahkan Xiao, sang dewa langit, dan hampir membunuhnya di tempat. Kekuatan serangannya bahkan lebih kuat daripada di ibu kota Giok, istana leluhur. Namun, pada saat yang sama ia bergerak, roh primordial Qin Mu telah menyatu dengan tubuh jasmani Kaisar Surgawi. Jantung Yang Mulia Surgawi yang jernih melonjak, dan ia melihat tubuh besar itu tiba-tiba hidup. Kekuatan yang luar biasa. Kaisar Surgawi membuka matanya, dan ki serta darah di tubuhnya mengembang dengan liar. Mereka bersiul, mengusir sisa-sisa pertempuran antara Yang Mulia Surgawi Xiao dan Kaisar Pendiri. Qin Mu telah memonopoli tubuh jasmani Kaisar Surgawi, dan ia merasa bahwa kekuatan di dalam tubuh itu tak terbatas. Tidak hanya itu, ketika ia mengendalikan tubuh ini, ia dapat merasakan semua dao agung bawaan. Ia dapat dengan jelas merasakan dan mengendalikannya. Perasaan menjadi penguasa 10.000 jalan sungguh luar biasa. Ia telah lama mengetahui bahwa tubuh jasmani Kaisar Surgawi sangat kuat, tetapi ia tidak pernah menyangka kekuatannya begitu dahsyat hingga tak terlukiskan. Awal Absolut juga mencari kematian sendirian. Dengan tubuh sekuat itu, jika dia tidak main-main, bagaimana mungkin dia dibunuh oleh Yang Mulia Yun dan Yang Mulia Hao? Jika dia tidak mencari kematian, yang lain tidak akan punya kesempatan. Qin Mu sangat bersemangat. Ia mengerahkan kultivasinya untuk menjangkau setiap bagian tubuh Kaisar Surgawi. Dengan raungan panjang, ia menunjuk 10.000 roda surgawi milik Yang Mulia Hao. Jari kekacauan primordial. Jari ini awalnya adalah jurus terkuat Qin Mu, tetapi ia tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang rune ki vital kekacauan primordial, sehingga ia tidak dapat melepaskan transformasi jari ini. Meskipun kekuatannya mencengangkan, sangat sulit baginya untuk menimbulkan ancaman fatal bagi Kaisar Surgawi, karena sangat mudah dihindari. Hanya jika Qin Mu mempertaruhkan nyawanya, ia dapat melukai lawannya dengan parah. Sekarang tubuh Kaisar Surgawi telah mengeksekusi jari ini, kekuatannya secara alami meningkat pesat. 10.000 jalur roda surgawi milik Yang Mulia Hao adalah seni ilahi agung dari 30 langit alam Dao, yang berisi 30 langit dan 30 tingkat kekuatan yang berbeda. Namun, ketika jari Qin Mu menyentuhnya, kekuatan roda surgawi 10.000 jalur bahkan tidak punya waktu untuk meletus, ia menembus 30 surga, dan sebelum ada perubahan yang bisa dilakukan, ia hancur. Jantung Yang Mulia Surgawi Hao melonjak, tetapi ia melihat Qin Mu menunjuknya lagi. Ia buru-buru menghindar, tetapi yang mengejutkannya, gerakan Qin Mu hanyalah tipuan dan tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Qin Mu mengulurkan tangannya dan menunjuk lagi. Yang Mulia Surgawi Hao menghindar lagi, tetapi itu tetap tipuan. Qin Mu menunjuknya lagi dan lagi. Yang Mulia Surgawi Hao menghindar ke sana kemari, tetapi semuanya tipuan. Ia tak kuasa menahan amarahnya. Tiba-tiba, Qin Mu menunjuknya lagi. Gerakan ini benar-benar kekacauan primordial, dan kekuatannya bahkan lebih mengerikan daripada yang sebelumnya. Yang Mulia Surgawi mendengus dingin. Tiba-tiba, teknik dan seni ilahinya berubah, dan banyak dari 36 istana surgawi langsung hancur. Yang baru terbentuk, dan itu masih 36 istana surgawi. Yang aneh adalah tidak ada aula langit yang membubung di istana surgawinya. Sebaliknya, yang ada adalah aula langit ungu. Qin Mu tercengang. Tuan muda keempat dari ibu kota Giok. Tuan muda keempat dari istana leluhur adalah orang yang membawa Yang Mulia Hao ke aula langit ungu. Tidak ada yang tahu apa yang telah ditemui atau terjadi di aula langit ungu oleh Yang Mulia Hao, tetapi tuan muda keempat pasti telah memberinya manfaat besar. Dan sekarang istana surgawi di belakang Yang Mulia Hao telah menghilang dan digantikan oleh aula langit ungu, kemungkinan besar karena apa yang ditemuinya di aula langit ungu. Apakah ada perbedaan antara aula langit ungu dan aula langit Ling? Qin Mu waspada. Hati Dewi Taisu juga bergetar. Yang Mulia Hao telah memasuki aula langit ungu, tetapi dia tidak mengikutinya masuk. Setelah Yang Mulia Hao keluar dari aula langit ungu, dia tidak memberikan detail apapun tentang apa yang terjadi di aula langit ungu. Jelas, dia menyembunyikan sesuatu darinya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Yang Mulia Hao memiliki teknik kultivasi lain. Dia memiliki 2 set teknik mistik istana surgawi yang hebat. Salah satunya adalah dia telah mengubah aula pencakar langit menjadi aula awan ungu. Ia tak kuasa menahan diri untuk sedikit terguncang. Ketika Yang Mulia Hao mengubah teknik kultivasinya, ia seharusnya menyadarinya. Ketika Dewa Hao terluka, ialah yang menanggapi permintaannya dan membantunya memperbaiki istana surgawinya yang rusak. Jika Yang Mulia Hao mengubah istana surgawi ini, ia pasti menyadarinya. Namun ia tidak melakukannya. Ini berarti satu hal. Jantung Dewi Taisu berdebar kencang. Dia diam-diam telah mengubah istana surgawinya sehingga aku tak bisa mengendalikannya. Dia telah memanfaatkanku. Matanya berkedip saat ia diam-diam mengambil kembali istana surgawi yang telah ia berikan kepada Yang Mulia Hao. Namun, hatinya mencelos.
Tak satupun istana surgawi milik Yang Mulia Hao yang rusak. Logikanya, selama ia mengambilnya kembali, Yang Mulia Hao Tian akan kembali ke kondisinya yang terluka parah dan menjadi orang tak berguna dalam sekejap. Namun, ia tidak melakukannya. Dia memanfaatkanku. Dewi Taisu merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Dia memanfaatkanku untuk menyelesaikan istana surgawi ke-36 untuknya. Dia memanfaatkanku untuk memenuhi ambisinya. Sekalipun aku tak berguna, dia akan berlutut dan menjilati jari kakiku. Dia akan memanggilku bibi sampai ia memerasku hingga kering. Saat aku tak berguna, dia mungkin akan menjadi orang pertama yang membunuhku. Balas penghinaan yang kuberikan padanya 100 kali, 1000 kali. Dia orang yang seperti itu. Ia tak kuasa menahan diri untuk melihat harta karun tertinggi yang menyertainya. Harta karun itu sudah compang-camping dan berlubang akibat serangan Qin Mu. Meskipun kekuatannya yang tersisa sangat kuat, harta itu tak lagi memiliki kekuatan seperti dulu. Ia sudah hampir diperas hingga kering. Satu-satunya kegunaannya sekarang adalah membantu para yang mulia, mengendalikan istana, leluhur, Lang, Su, dan para pemuja surgawi lainnya. Ketika Yang Mulia Surgawi Hao mencapai Dao, dia mungkin tidak perlu menggunakannya untuk mengendalikan para mulia surgawi ini dan malah akan menyerangnya. Baru sekarang dia menyadari bahwa situasinya sebenarnya sangat berbahaya. Dia membutuhkan Yang Mulia Surgawi Hao karena Yang Mulia Surgawi Hao mengendalikan tambang Taisu milik istana leluhur. Dia harus mendapatkan batu primordial Taisu dan batu ilahi Taisu. Yang Mulia Hao selalu mengendalikan gerbang kehidupannya. Yang Mulia Hao lah yang mengendalikan gerbang kehidupan lawannya. Aku bisa membuatnya atau menghancurkannya. Dewi Taisu menggertakkan giginya dan berpikir, aku bisa mengendalikan dewa lainnya dan menggunakan kekuatan mereka untuk menghancurkannya. Aku juga bisa menangkap Dewa Gong dan menjadikannya milikku untuk mendapatkan urat mineral Taisu. Serangan Yang Mulia Hao kali ini masih 10.000 roda surgawi, tetapi kekuatannya bahkan lebih kuat. Istana Ling Xiao digantikan oleh Istana Xiao Ungu, dan kekuatan teknik serta seni ilahi juga meningkat pesat. 10.000 roda surgawi juga dipenuhi dengan Ki Ungu, yang sebenarnya agak mirip dengan Ki Vital Kekacauan Primordial. Namun, Qin Mu masih bisa melihat perbedaannya ketika ia mempelajari rune Ki Vital Kekacauan Primordial. Tuan Muda keempat seharusnya telah mempelajari jalur dan keterampilan Tuan Istana Miluo, tetapi ia belum sepenuhnya memahami teknik dan seni ilahi Tuan Istana Miluo. Ki Ungu dari Istana Xiao Ungu agak ambigu. Meski begitu, kekuatan serangan Yang Mulia Hao Tian masih tak tertandingi. Jari Hong Meng bertabrakan dengan roda surgawi 10.000 jalur, dan kekuatan keduanya meledak. Mereka benar-benar setara. Qin Mu mengendalikan tubuh jasmani Kaisar Surgawi untuk terbang ke langit. Ia menangkupkan tangannya dan mendorong ke depan, dan kekuatan satu jalur kekacauan primordial Qi meledak. Kemanapun kekuatan itu lewat, semuanya berubah menjadi Qi kekacauan. Kekuatan serangan ini bahkan tidak kalah dengan seni ilahi awal absolut Yang Mulia Hao. Di sisi lain, Yang Mulia Hao Tian mengeluarkan lolongan panjang saat ia menyambut serangan itu dengan kedua tangannya. Keduanya berlari cepat, dan sesaat kemudian, keempat lengan dan keempat telapak tangan mereka bertabrakan. Di bawah ketiak tubuh jasmani Kaisar Surgawi, dua lengan lainnya tumbuh. Dua lengan juga tumbuh dari punggungnya, dan keempat lengan itu menyerang Yang Mulia Surgawi bagai hujan deras. Roh primordial muncul di belakang kepala Yang Mulia Surgawi Hao dan menangkis semua serangannya. Keduanya bertubuh besar, dan mereka saling bertarung hingga langit runtuh dan bumi retak. Tiba-tiba, mereka melompat ke langit. Cahaya terang berkelebat di mata Dewi Taisu, dan ia berpikir dalam hati, jika aku tiba-tiba merebut kembali Istana Surgawi, Yang Mulia Surgawi Hao pasti akan dibunuh oleh perempuan jalang kecil itu. Pikiran ini muncul di hatinya, dan sulit untuk menahannya. Namun, jika Qin Mu membunuh Yang Mulia Surgawi Hao, sulit untuk menjamin bahwa ia tidak akan menyerangnya. Lagi pula, ia memiliki perseteruan darah yang mendalam dengan Qin Mu, jadi ia tidak yakin apakah Qin Mu akan mampu menoleransinya. Lebih lanjut, bahkan jika Qin Mu bersedia, ia tidak akan bersedia. Itu karena Qin Mu lah yang telah memaksanya untuk datang ke dunia ini lebih awal, dan Qin Mu lah pula yang telah menghancurkan harta berharganya hingga mencapai titik seperti itu. Saat ia masih ragu-ragu, angin dingin bertiup melewati langit tempat Qin Mu dan Yang Mulia Surgawi Agung bertarung. Ruang yang ditiup angin dingin itu menjadi sangat jernih dan terang. Sebuah pohon dao muncul tanpa suara, dan ada buah dao hijau yang tergantung di atasnya. Di bawah pohon itu, kesadaran ilahi tertinggi berubah menjadi wujud kaisar tertinggi saat ia menatap dingin pertempuran di bawah. Aku sudah lama menantikan hari ini. Itulah indera ilahi agung surgawi. Di era yang tak terhitung jumlahnya, banyak pencipta memuja Kaisar Agung atau Grand Emperor, menjadikan tubuh fisik dan indera ilahinya sangat kuat, menembus batas. Di bawah situasi para penyembah 10.000 ras, Kaisar Agung atau Grand Emperor menggunakan indera ilahinya untuk menandai kekosongan tertinggi, membentuk indera ilahi agung surgawi. Pohon dao tumbuh, bunga dao mekar,
dan buah Dao berbuah. Sejak saat itu, ia abadi dan tak terhancurkan. Untuk selanjutnya kita sebut Kaisar Agung dengan Grand Emperor untuk membedakan dengan Kaisar Surgawi. Namun, basis kultivasinya diperoleh oleh para penyembah, bukan oleh dirinya sendiri. Pemahamannya tentang Dao Indra spiritual baru mencapai langit ke-35. Oleh karena itu, buah Dao adalah buah hijau yang tidak akan pernah matang. Ia berkomplot dengan Saint asli Istana Miro. Saat mereka menjelajahi istana leluhur kota Yujin, ia dan Taichu bertemu dengan Istana Dupa. Setelah mereka merebut Istana Dupa ini, mereka menemukan bahwa di sana terdapat Saint utama Istana Miluo, seorang ahli yang telah selamat dari 2 bencana besar. Oleh karena itu, Grand Emperor dan yang lainnya memberikan penghormatan kepada Saint utama Istana Miluo. Saint utama Istana Miluo itu berniat jahat. Saint utama Istana Miluo itu mengikuti jalan keyakinan untuk mencapai Tao. Ia ingin Grand Emperor dan yang lainnya percaya padanya dan membantunya turun. Grand Emperor dan yang lainnya terjebak di Aula Dupa dan tidak dapat melarikan diri. Pada akhirnya, mereka mengandalkan kekuatan Taichu untuk melepaskan diri dari Aula Dupa dan menyegel Aula Dupa bersama Saint utama Istana Miluo. Pada saat itu, Saint utama Istana Miluo telah mengajarkan Grand Emperor jalan keyakinan untuk mencapai Tao. Namun, ia sengaja berkomplot melawan Grand Emperor dan tidak mengajarkan semuanya kepadanya. Grand Emperor telah memadukan jalan keyakinan dengan jalan kesadaran ilahi, memungkinkan sang pencipta dari era yang tak terlupakan untuk mempersembahkan kurban kepadanya. Hanya dengan demikianlah kesadaran ilahinya dapat mencapai kehampaan tertinggi dan mempercayakannya kepadanya. Namun, karena sang suci primordial telah memberikannya secara tidak sempurna, hal itu telah menyebabkannya terkontaminasi oleh kekuatan kurban dari ras pencipta, mencegahnya untuk melangkah maju. Tujuannya bukan hanya tubuh jasmani Kaisar Surgawi, tetapi juga tubuh Surgawi Xiao, dan itu adalah jalan awal yang absolut. Qin Mu, Kaisar Pendiri, Surgawi Yang Mulia Hao, dan Surgawi Yang Mulia Xiao berjuang keras untuk mendapatkan tubuh jasmani Kaisar Surgawi dan menyingkirkannya. Namun, bukankah ia juga menunggu kesempatan ini untuk melahap Surgawi Yang Mulia Xiao dan mengubah kesadaran ilahinya menjadi jalan awal yang absolut? Qin Mu, Kaisar Pendiri ingin menyingkirkannya, dan Yang Mulia Hao ingin melahapnya. Namun, ia juga menunggu kesempatan ini untuk menyempurnakannya. Dan sekarang, kesempatan itu akhirnya datang. Kaisar Pendiri menghunus pedangnya dan bertarung sengit dengan Yang Mulia Xiao. Salah satu dari mereka telah mencapai ranah Dao, sementara yang lain telah mencapai Dao dengan kekuatan. Heavenly Venerate Daun memiliki keunggulan kultivasi yang lebih kuat, dan kekuatan jalur awal absolutnya sangat menakjubkan. Kaisar Pendiri memiliki keunggulan kultivasi ranah Dao yang lebih dalam, sehingga kekuatan ofensifnya bahkan lebih kuat. Sulit bagi mereka berdua untuk saling membunuh dalam satu gerakan. Meskipun Yang Mulia Xiao berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, selama Kaisar Pendiri tidak dapat membunuhnya, ia akan mengandalkan keajaiban jalur awal absolut untuk pulih. Kaisar Pendiri akan mengandalkan jalur pedang untuk membelah langit dan bumi, ia akan menghancurkan ki primordialnya dan melemahkan kultivasinya. Adapun pihak Qin Mu, itu murni pertarungan antara kekuatan dan seni ilahi. Tubuh fisik Kaisar Surgawi kuat, dan seni ilahi Qin Mu menembus manusia. Yang Mulia Surgawi Hao mengolah aula langit ungu, sehingga seni ilahi, jalur, dan keterampilannya telah banyak berubah. Pertarungan antara keduanya juga menemui jalan buntu, sulit untuk menentukan pemenang dalam waktu singkat. Namun, Qin Mu mengandalkan fakta bahwa tubuh fisik Kaisar Surgawi lebih kuat, dan itu bukan miliknya. Apapun seni ilahi, jalur, dan keterampilan yang diolah oleh Yang Mulia Hao, ia akan menggunakan nyawanya untuk ditukar dengan nyawanya. Yang Mulia Hao bertarung dengan sekuat tenaga, menggertakkan giginya dalam kebencian. Tepat ketika kedua belah pihak terluka, angin dingin tiba-tiba bertiup, dan seluruh langit tiba-tiba membentang tanpa batas. Semuanya menjadi sangat tipis. Langit menjadi semakin datar, seolah-olah telah diregangkan ke tingkat tanpa ketebalan. Keempatnya tercengang. Mereka merasakan tubuh jasmani dan roh primordial mereka ditiup angin dingin, dan tubuh jasmani mereka mulai berubah. Mereka menjadi rata dan meregang ke segala arah, dan partikel fisik yang membentuk tubuh jasmani mereka meregang tanpa batas. Tubuh Master Surgawi Xiao mulai mengembang dalam sekejap, dan tubuhnya menyebar ke segala arah. Ia meregang hingga ratusan mil lebarnya, dan tubuhnya menjadi semakin rata. Kehampaan tertinggi. Dengan teriakan nyaring, ia mengaktifkan pengadilan Surgawi Agung yang dibentuk oleh 36 istana Surgawi. Tubuhnya bergetar, dan ia dengan paksa menyusutkan tubuhnya untuk menahan angin dingin. Tubuhnya menyusut kembali, dan ia kembali normal. Namun, bahkan setelah ia mencapai alam Surgawi, efek kekosongan pamungkas pada tubuh dan roh primordialnya masih terasa. Efek itu mengancam nyawanya, dan ia terpaksa mengaktifkan seni Dao dan kemampuan ilahinya secara paksa untuk melawannya. Di sisi lain, Kaisar Pendiri melancarkan jalur pedang dan melancarkan keterampilan pedangnya.
Domain jalur pedang terbentuk di sekujur tubuhnya, dan ia juga melawan angin dingin dan sunyi di kekosongan pamungkas. Yang Mulia Hao juga melancarkan pengadilan surgawi agungnya untuk menekan kekosongan pamungkas dengan kekuatan sihir yang dahsyat, dan hatinya bergetar. Roh primordial Qin Mu bersembunyi di dalam tubuh jasmani Kaisar Surgawi, jadi ia tidak merasakan sesuatu yang aneh. Namun, tubuhnya tak mampu bertahan lebih lama lagi. Ketika tertiup angin dingin dan sunyi, tubuh jasmaninya langsung menjadi sangat kurus. Yang Mulia Surgawi Ling pun sama. Kultivasinya lebih rendah daripada Qin Mu, dan dia tidak bisa dibandingkan dengan Yang Mulia Hao, Yang Mulia Xiao, dan Kaisar Pendiri. Angin dingin langsung menghancurkan tubuh fisik dan jiwa primordialnya. Wilayah harta karun ilahi embrio roh. Qin Mu tiba-tiba berteriak, dan wilayah kesadaran ilahinya menyebar. Seketika, sebuah pohon dunia tumbuh subur dan menjulang dari tanah, menopang dunia di kehampaan tertinggi. Tubuh jasmani Yang Mulia Ling dan Qin Mu berada di wilayah harta karun ilahi embrio roh, dan disintegrasi tubuh jasmani dan roh primordial mereka langsung terhenti. Yang Mulia Ling mengeksekusi seni ilahi yang tidak berubah, dan tubuh jasmani serta roh primordialnya pulih ke keadaan semula. Ia melihat sekeliling dengan bingung. Mereka dengan paksa menekan tubuh jasmani dan roh primordial mereka, tetapi masih sulit untuk menekan efek angin dingin pada mereka. Untungnya, basis kultivasi mereka cukup kuat. Meskipun angin dingin dan sepi berpengaruh pada mereka, itu tidak cukup untuk merenggut nyawa mereka. Mereka mengangkat kepala dan melihat pohon dao muncul di tengah-tengah mereka. Cabang-cabang pohon dao rimbun, dan mahkota pohonnya luas. Mereka melihat sekeliling, tetapi mereka tidak bisa lagi melihat langit. Seluruh langit telah lenyap. Kesadaran ilahi Kaisar tertinggi, langit agung yang meliputi segalanya, akhirnya turun. Pohon dao tidak tumbuh, bunga dao tidak mekar, buah dao tidak berbuah, mereka semua semut. Di bawah pohon dao, seorang pencipta agung berjalan dari balik pohon dan tertawa terbahak-bahak. Ia memandang semua orang dan berkata dengan santai, "Kita, para semut, bertarung di dunia tingkat rendah dan kepala kita hancur. Sungguh menarik." Klan Juyu, Xiao, Yang Mulia Surgawi, mendengus dingin. Kaisar tertinggi, mata Qin Mu berbinar. Yang Mulia Surgawi Hao, tersenyum dan bersemangat untuk mencobanya. Kaisar Pendiri berdiri di dekat sandaran tangan dan mengamati pohon dao, sama sekali mengabaikan Kaisar tertinggi. Qin Mu mengamati Grand Emperor dan memujinya tanpa henti. "Kakak, inikah kesadaran ilahimu, surga agung yang menyeluruh? Kau menanamkan jalur kesadaran ilahi ke dalam alam semesta tertinggi, sehingga membentuk surga agung yang menyeluruh? Jalur kesadaran ilahi menanamkan alam semesta tertinggi, dan kau bisa menjadi abadi dan tak terhancurkan." Ia sangat penasaran dan tak dapat menahan diri untuk mempelajari rahasia kehampaan tertinggi. Grand Emperor meliriknya dan berkata dengan santai, "Kakak keempat, setelah kau mati, aku akan menjebak roh primordialmu di surga kesadaran ilahi yang menyeluruh dan menyiksanya siang dan malam. Kau akan punya banyak waktu untuk mempelajarinya, jadi tidak perlu terburu-buru." Qin Mu sangat bersyukur hingga ia hampir menangis. "Kakak benar-benar baik padaku? Bagaimana dengan Yang Mulia Surgawi Yun? Apakah dia juga ada di surga kesadaran ilahimu yang menyeluruh?" Grand Emperor tertawa terbahak-bahak. "Dia menjadi pupuk di bawah akar pohon daoku. Kalian juga akan berakhir dalam situasi yang sama, begitu pula kalian semua." Matanya berbinar-binar penuh kegembiraan. "Kakak keempat, aku bersyukur kau telah mengirimkan tubuh jasmani awalmu yang absolut kepadaku. Tahukah kau sudah berapa tahun aku menunggu hari ini? Sejak kau kembali ke tahun-tahun awal naga kuno dan dinasti Han, aku telah menunggu. Sudah 1.000.000 tahun berlalu. Kakak kedua, kau telah melewati 40.000 tahun dan mempersembahkan tubuh dan roh primordialmu kepadaku. Aku juga sangat berterima kasih. Setelah aku melahapmu, aku akan mendirikan sebuah monumen untukmu." Yang Mulia Xiao tersenyum. "Aku juga sangat gembira bertemu kakakku lagi." Grand Emperor tertawa terbahak-bahak. Begitu ia selesai tertawa, tatapannya kembali tertuju pada Yang Mulia Ling. Ia berkata perlahan, "Sungguh mengesankan kau mampu menjebak roh primordialku selama 40.000 tahun. Kau adalah orang pertama yang menerobos wilayah spiritual tertinggiku. Aku akan memberimu cara yang sangat baik untuk mati." Yang Mulia Ling mengeluarkan jepit rambutnya. Grand Emperor tidak mempermasalahkannya. Tatapannya tertuju pada Dewi Taishu dan ia tersenyum. Telur yang dulu digunakan sebagai mas kawin, ternyata lahir hari ini. Bagus sekali. Dewi Taishu tersenyum dingin. Grand Emperor kemudian menatap Kaisar Pendiri Qin Yihe. Ia memuji, "Dao pedangmu baru saja terbentuk dan kau memiliki masa depan yang cerah. Sayang sekali kau masih satu alam lebih rendah dariku. Lagi pula, kau baru saja mencapai Dao dan kau masih belum mengerti apa artinya mencapai alam setelah mencapai Dao. Lagi pula, ini sudah 40.000 tahun yang lalu. Sayang sekali kau." Tatapan Kaisar Pendiri tertuju pada buah daonya dan ia berkata dengan tenang, "Aku setengah alam lebih rendah darimu. Buah dao MU masih hijau dan belum matang." Grand Emperor tersenyum dan berkata,
setengah alam sudah cukup untuk menghancurkanmu. Adapun Yang Mulia Hao, ia tersenyum dan berkata, lumayan. Sulit bagimu mencapai langkah ini dengan menggunakan kekuatan untuk mencapai Dao. Sayang sekali kau belum menggunakan kekuatanmu sendiri untuk menandai kekosongan tertinggi, dan kau belum mencapai kesempurnaan dengan menggunakan kekuatan untuk mencapai Dao. Kau 3 tingkat lebih rendah dariku, pohon Dao, bunga Dao, dan buah Dao. Ia menunjukkan sikap seorang kaisar yang telah memerintah alam semesta selama miliaran tahun. Ia berkata dengan santai, dalam hidupku yang panjang dan langgeng ini, aku tidak merasa kesepian dengan orang-orang menarik sepertimu yang mempermainkanku. Sayang sekali. Kau sungguh disayangkan. Yang Mulia Surgawi Hao tiba-tiba berlutut dengan suara plop dan memuja Dewi Taishu, Bibi, aku telah mencapai keinginanku. Aku telah mematahkan akal sehatnya, Maha Langit. Dewi Taishu tak kuasa menahan diri untuk mengaktifkan Dao Taishu. Dalam sekejap, seluruh indera ilahi, surga agung, dipenuhi materi, membuatnya tak lagi murni. Saat Taishu bergerak, Yang Mulia Ling segera mengaktifkan kemampuan ilahi yang tak tergoyahkan dan memantapkan materi di seluruh indera ilahi surga Daluo, menyebabkan indera ilahi surga Daluo jatuh ke dalam kondisi di mana materi menjadi tak berubah. Di sisi lain, Yang Mulia Surgawi Xiao menjerit panjang. 36 istana surgawi membentuk pengadilan surgawi agung dan bergetar. Jiwa abadi perlahan bangkit dari pengadilan surgawi dan mengaktifkan Dao awal absolut, menekan ke bawah dengan telapak tangan. Yang Mulia Surgawi Hao segera bangkit dari posisi berlututnya. 10.000 roda surgawi mendesing dan berputar, menebas ke arah pohon Dao. Pada saat yang sama, Kaisar Pendiri menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke buah Dao di pohon. Cahaya pedang bergerak, dan 36 lapisan domain pedang muncul. Lapisan tertinggi adalah surga agung jalur pedang. Qin Mu mengendalikan tubuh jasmani Kaisar Surgawi, dan kekuatan yang tak tertandingi meletus. Tubuh jasmaninya ganas, dan ia mengendalikan 10.000 jalur. Ia membantai jalan menuju Grand Emperor kesadaran ilahi, dan dengan satu dorongan tangannya, ia akan meledakkannya. Grand Emperor tertawa terbahak-bahak, dan Dao agung beredar di pohon Dao. Cahaya dari buah Dao bersinar terang. Serangan Yang Mulia Xiao baru saja mencapai langit di atas pohon Dao, tetapi terhenti oleh cahaya dari cabang dan mahkota pohon Dao. Sebaliknya, Yang Mulia Xiao merasakan kekuatan tak tertandingi mengguncangnya hingga ia tak kuasa menahan diri untuk jatuh ke atas. Ia tercengang, dan ia melancarkan tekniknya berulang kali. Telapak tangan demi telapak tangan menghantam, tetapi ia terpaksa mundur terus-menerus. Roda surgawi 10.000 jalur surgawi yang luas dari Yang Mulia Surgawi Hao menebas pohon itu, dan pohon itu meledak dengan dentuman keras. Ekspresinya tak dapat dielakkan. Pedang Kaisar Pendiri baru saja menusuk buah Dao, dan kekuatan di dalamnya adalah yang terkuat. Pedang itu menghancurkan cahaya pedang, dan Kaisar Pendiri menghindar untuk menghindari dampak kekuatan dalam buah Dao. Qin Mu membunuh jalannya ke depan kesadaran ilahi Grand Emperor, dan kesadaran ilahi yang tak tertandingi mengerikan meledak. Dengan ledakan keras, roh primordialnya terlontar keluar dari tubuh jasmani Kaisar Surgawi. Pohon Dao bergoyang, dan sosok-sosok berjatuhan ke segala arah. Terlepas dari apakah itu seni ilahi Yang Mulia Surgawi Ling yang tidak berubah atau keinginan Dewi Taishu, semuanya hancur. Kesadaran ilahi yang agung meliputi langit dan bumi tampak jernih bagaikan cermin bening. Hanya Qin Mu, Yang Mulia Surgawi Hao, Yang Mulia Surgawi Xiao, Yang Mulia Surgawi Ling, dan Dewi Taishu yang berlumuran darah saat mereka jatuh. Kaisar Pendiri mengambil langkah yang salah dan menghindari serangan buah Dao. Ekspresinya serius, dan ia tidak terluka oleh Kaisar tertinggi, tetapi pikirannya tak kuasa menahan diri untuk tidak terguncang. Grand Emperor mengangkat kepalanya dan mengamati tubuh jasmani Kaisar Surgawi. Senyum muncul di wajahnya. Kalian semua akhirnya mengirimkan tubuh yang kubutuhkan. Mulai hari ini, aku akhirnya bisa meninggalkan kehampaan tertinggi dan sepenuhnya turun ke dunia. Ia menghilang ke dalam tubuh Kaisar Surgawi. Ekspresi semua orang berubah drastis.